Hari ini, gue kedatangan seorang penulis dan juga dikenal sebagai pegiat literasi di Indonesia. Ini dia, Maman Suherman. Di sini, Kang Maman bercerita bagaimana didikan dari kedua orang tuanya yang selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan dan ketuhanan. Sampai kata ikro, yaitu membaca, yang menjadi pesan sang ayah dan merubah hidupnya sampai seperti sekarang ini. Di sini dia juga akan menceritakan bagaimana dia bisa ikhlas ketika ditinggal oleh sang ibunda di tahun 2020 yang lalu. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Dan seperti biasa gue pengen ngasih tahu ke kalian semua kalau misalnya kita sudah ada official merchandise-nya. Ya, ini yang baju yang lagi gue pakai sekarang adalah official merchandise dari Daniel Mananta Network. Jadi kalau misalnya kalian pengen mengakui bahwa kalian adalah part dari tribe kita, langsung aja beli merchandise kita. Kamu bisa langsung scan QR code yang ada di sini atau cek di Tokopedia, search DMN Official Merch. So anyway, without further ado, ini dia tetangga kita yang sangat spesial yang sudah datang hari ini, Kang Maman Suherman. Hai Kang Maman. Terima kasih diundang. Aduh, thank you banget Kang Maman bisa datang. Istri saya sampai kaget ketika saya bilang saya diundang Daniel Mananta, dia langsung bilang, oh tetangga kamu. Gila. Saya gak pernah tahu istri saya main media sosial, jadi tiba-tiba dia nyebut itu aku kaget gitu. Wow, salam buat istrinya juga, istri Kang Maman. Dan ada satu baju yang, Oh, masih ingat gak pernah saya minta tanda tangan darimu. really? itu Aku minta diambilin bajunya. What? 2014 saya beli baju dan saya bilang, karena saya suka dengan brand Dem Out of Indonesia. betul cinta Indonesia. Nah tuh. Wow. Oh my goodness, ini yang urban batik. Tuh tanda tangan Daniel Mananta. Tuh Mas Maman lagi gue bilang masih belum. Oh my Ada goodness. tanda tangannya. Wow. Simpen terus. Iya, wow, thank you banget Kang Maman. Wow, saya nggak ngira. Oh my Masih goodness. saya simpen. Thank you so much. Itu urban batik kita buat supaya saya sendiri pengen kayak kita anak muda bisa clubbing pakai batik. Kalau Daniel Mananta aja gini, langsung saya berpikir kenapa saya tidak. Makanya saya kemudian jadi kolektor batik gara-gara ini nih. Oh. Jadi kemana-mana saya pakai baju batik itu karena wow. ternyata bisa dimacem-macemin ya. Tidak sebayang yang seperti yang dibayangkan orang dulu tentang batik yang sedemikian kaku. Yang cuman gitu aja. Hanya untuk formal dan sebagainya. Wow, begitu dapat ini udah. Thank you. Kemana-mana kalau ke daerah tuh nyari batik. Yang pertama. Aduh thank you Kang Maman. So Kang Maman ini kita sebenarnya ada di satu grup WA nih. Di betul. PGA ya, Panasonic Gobel Award Lovers. PGA Lovers, ada lovers ya gitu kan. Dan Kang Maman ini mungkin bagi teman-teman atau tetangga yang lagi nonton, mungkin belum mengenal Kang Maman secara dekat gitu. Tapi tadi sih saya udah kasih tahu soal CV-nya Kang Maman itu siapa. Tapi yang pastinya hari ini kita pengen mengenal lebih dekat lagi seorang Kang Maman yang lahir di Makassar itu berapa tahun yang lalu itu ya? 10 November 65. Wow. Sebentar lagi 58 menjelang 60. So kita biasanya ngomongin origin story. Jadi Kang Maman sendiri waktu masa kecilnya itu seperti apa? Oh, ibu saya asli orang Goa. Goa Makassar. Sementara bapak saya itu dari Bandung, dari Sumedang yang bertugas sebagai tentara. Tentara Siliwangi yang ditugaskan ke Makassar. Dan kos di rumah nenek saya. Oke. Lalu kemudian saya lupa siapa atasannya, Pak Solihin GP atau apa yang bilang sebelum berperang rasain menikah dulu deh. Maka ada perempuan berumur 13-14 tahun, satu-satunya anak di ibu kos itu, itulah yang dinikahi gitu. Ibu saya. Tapi yang paling menarik, ibu saya selalu mengingatkan saya kalau saya nanya kapan saya lahir dan kapan adik saya yang lahir tahun 67, itu jawabannya cuma 2. Kamu lahir waktu pengganyangan Cina. Oh my goodness. Ya. Adik kamu lahir waktu pengganyangan gereja. Ada peristiwa yang terjadi di situ yang berkaitan dengan persoalan ras dan persoalan agama kan. Saya selalu bertanya dan selalu bapak saya yang menengahi dengan mengatakan bahwa kalau kamu besar
ini jangan terulang ya. Hmm. Gitu loh. Karena walaupun kalau terjadi konflik, bukan cuma orang yang meninggal dan keluarganya yang hilang. Bapak pun sebagai orang yang hidup di negeri ini jadi kehilangan saudara juga yang berbeda agama. Itu yang gak pernah saya lupakan dialog saya dengan bapak dan ibu. Wow. Ya. Dan terus sampai ibu meninggal tuh selalu mengingatkan waktu itu pengganjangan Cina, jangan terulang ya nak. Ya. Karena akhirnya dia cerita juga bahwa salah satu adiknya menikah dengan yang namanya Joni dan orang Cina misalnya. Dan tuh bisa hidup dengan damai dan kamu sering digendong-gendong tuh sama Joni misalnya. Wow. Dengan cara seperti itu cara ibu saya mengingatkan. Nah saya tinggal ada satu kampung di Sulawesi Selatan tuh Kampung Lete di Jalan Cendrawasih yang tahun-tahun itu 70-80% buta huruf tapi ngerti uang. 80% tapi ngerti uang. Dan itu daerah Islam yang bahkan pernah ada satu peristiwa kebakaran oleh wali kotanya dan dibilang hanya yang mampu membangun kembali rumah di situ yang bisa bertahan, kalau enggak minggir gitu kan ya, cari ke tempat lain. Karena itu Islam banget, daerah Islam area. Dan bapak saya itu sejak kecil sudah mengingatkan, kalau kamu berpegang dengan firman pertamanya Tuhan, kamu gak akan lapar. Firman pertama Tuhan itu Iqra kan, bacalah. Saya gak pernah tahu apa maknanya, tapi sejak umur 3 tahun bapak tuh kalau pulang kantor ambil koran, Pedoman Rakyat saya ingat, dia baca koran tuh dengan dieja. Halaman tuh sampai 8 tuh dieja. Jadi malam MALAM dibacain sampai habis. Dia eja sendiri. Dia eja sendiri. Untuk ngasih tahu ke anak-anaknya. Khususnya ke saya, karena saya masih 3 tahun waktu itu, adik saya masih 1 tahun kan. Oke. Supaya saya bisa baca. Oke. Karena dia bilang kalau kamu sudah Iqra, kamu gak akan pernah lapar lagi. Wow. Akhirnya umur hampir 4 tahun saya menjadi anak ajaib di daerah situ. Karena anak kecil yang bisa baca. Wow. Yang bisa baca sehingga saya ingin buktikan apa buktinya gak lapar. Jadi setiap bapak pulang kerja, saya yang baca koran, bapak kasih 1 kepeng uang nih, beli nyunyang. Nyunyang itu bakso kan, bakso di orang Toraja. Sebagai anak kecil gak cukup saya 1 mangkok gitu. Gimana caranya menambah? Jadi kalau bapak ke kantor, saya bawa koran, ke belakang rumah ada pasar tradisional, pasar rakyat. Sambil bawa kaleng kongguan, saya naik ke meja yang kosong, lalu saya kukuruyuk dulu. Ayam jantan dari timur kan, Sultan Hasanuddin sebagai orang Goa. Langsung saya bilang, ada anak kecil mau baca koran. Jadi silakan bapak-bapak, ibu-ibu jualan belanja yang sebanyak-banyaknya, saya bacain koran ya. Wow. Lalu saya taruh, lalu saya baca koran lah. Dan karena saya dianggap anak ajaib, maka rata-rata belanjaan orang itu dimasukkan ke kaleng. Sebagai penghormatan terhadap anak ajaib. Berterima kasih. Sebagai tontonan dapat gitu kan. Kepeng lagi dong. Dapat kepeng. Bisa 1 kaleng tuh. Wow. 1 hari, bukan cuma 1 kaleng, 2 kaleng. Dan kata bapak saya itu kan 3 bulan gaji tentara. Gila. Ini anak saya ngapain nih kata dia. 1 hari dia gak mau ke kantor. Dia ngintip apa yang saya lakukan. Ternyata ketika saya baca koran, orang-orang di sekitar pasar itu teriak. Oh Herman, cari kok 4 angka. Di koran itu. Jadi saya cari 4 angka di koran itu. Sambil saya teriak 5, 3, 2, 1. Ternyata dipakai untuk nomor buntut. Buntut. Apa SKSS? SDSB. Dipakai untuk pasang nomor dan seluruh. Dan ternyata saya jagoan. Oh no. Sering bener. Nah sering bener lalu dia bilang. Karena dia yang menebak, maka sedekahnya 2,5% kasih ke Herman dong. Jadi kaleng saya penuh. Bayangin gak? Sedekah 2,5% kasih ke Herman. Dari uang menang judi. Dari uang menang judi. Bapak saya marah dong. Ya, sebagai tentara pasti. Ditendang tuh meja kan. Ditendang dan gak boleh lagi ke sana. Ya. 1 hari ibu saya bilang sama bapak. Adiknya Herman habis susunya. Sebagai tentara, sebagai suami yang gak mau kelihatan gak punya. Tenang, nanti saya cari uang. Kata bapak. Apa yang dilakukan bapak? Ketok kamar saya langsung bilang, Man cari kok 4 angka di sini. Lalu disuruh beli diam-diam kertasnya. Sana beli. Menang. Menang, tapi saya kan taruh kertas itu di bawah tempat tidur. Ya. Pagi-pagi ibu saya bersihkan tempat tidur dan menemukan itu. Nah untuk pertama kali dalam sejarah saya melihat ada perang besar di rumah saya antara bapak dan ibu. Dan ibu bapak gak pernah cerita tuh karena apa. Nanti setelah bapak meninggal tahun 82 saya cerita, mama pernah gak? Masih ingat gak peristiwa ini? Ingat. Bapakmu yang ngajarin agama dia juga yang pasang buntut. Lo kan karena mama yang minta untuk biaya. Ibu saya tuh nangis karena gak pernah menyangka itu sebabnya gitu. Untuk susu itu. Untuk susu anaknya itu.
Tapi dari pengalaman-pengalaman itulah saya jadi percaya bahwa betul ya kalau kita berpegang pada satu kalimat kecil aja dari perintah Tuhan, Iqra, bacalah, kamu gak akan pernah lapar. Dan itu yang saya bawa Ya. terus menerus. Ya. Sehingga kelas 4 SD Bapak belum gajian, saya jualan es lilin kalau istirahat kayak gitu. Lalu hasilnya saya belikan buku. Terus saya jual permen Kojek. Zaman dulu ada permen yang bulat itu kan. Isinya 40, harganya 140, jual 5 perak jadi 200, dapat 40. Itu saya beli buku, Oh wow. Sehingga saya gak lagi tergantung pada Bapak ketika sudah mulai sekolah kelas 4 SD. Karena Bapak saya terlalu bersih, gajinya sebulan sekali aja udah sebagai tentara. Walaupun dia yang memegang tiket untuk tentara-tentara Siliwangi yang mau pulang ke Bandung dan lain sebagainya, semuanya ada di rumah tuh. Tapi tetap aja dia nggak mau sentuh itu. Bahkan kadang-kadang berantem dengan ibu karena kapal kan tidak setiap waktu tepat waktu. Kalau ada gelombang tinggi dan telat dan lain sebagainya, tentara-tentara itu tidur di rumah, dikasih makan pula kan. Nah pada titik itu dia lupa tuh bahwa anaknya juga butuh makan dan lain sebagainya. Aduh, iya. Sehingga saya lah yang dipakai jualan. Dan dari situlah saya kemudian percaya betul tentang kekuatan Iqra, kekuatan membaca itu. Karena Bapak lah yang nanamin bahwa sekali lagi kalau kamu menjalankan perintah pertama Tuhan, kamu gak akan pernah lapar lagi sampai kapanpun. Dan itu yang saya jalanin ketika saya diterima di Universitas Indonesia tahun 84. Ibu kaget kan, Man, selama bapakmu meninggal kamu tahu kan satu telur itu kita bagi berenam kan. Saya dengan 5 adik gitu kan. Sekarang kamu tiba-tiba diterima di Universitas Indonesia. Gila. Oke lah, saya akan kasih 6 bulan. Setelah itu saya lepas ya. Saya bilang, Mak, dikasih 6 bulan itu udah makasih. Selama 6 bulan saya akan cari cara. Tapi saya ingat Bapak bilang, kalau kamu Iqra kamu gak lapar. Itulah yang saya lakukan. Kemudian sambil kuliah nulis. Kalau gak punya duit tapi ingin tetap dapat bahan bacaan, saya cari pedagang-pedagang lapakan koran. Saya bilang, saya jaga koranmu ya. Tapi saya boleh baca koran ya. Oh wow. Jadi ada orang saya layani, kalau nggak orang saya baca koran. Semua yang saya baca saya catat, saya kumpulkan, saya kirim jadi tulisan ke berbagai media. Dari situlah uang kuliah 40.500 satu semester, biaya bulanan 50-60 ribu sebulan. Gila. Itu terhidupi. Bahkan 2 adik saya diterima di IPB, diterima di IKIP Bandung juga dari Iqra itu, dari menulis, baca nulis. Lalu kemudian sejak saat itulah saya percaya Bapak boleh meninggal secara fisik tapi dia selalu ada. Dan kalau saya selesai nulis tuh ada senyuman yang muncul di bayangan saya tentang Bapak yang dari kecil bisa mengejak 8 halaman dengan sabarnya untuk anaknya. Gitu. Wow. Ibu sendiri bisa membesarkan, berarti Kang Maman nih yang anak paling tua, dan habis itu adik-adiknya ada berapa? 4 adik, berarti berlima. Selisih 2 tahun ya. Oke. Dan ibu tuh sebagai single mother saat itu ya, bisa sampai nyekolahin atau ngirim anak kuliah selama 6 bulan aja itu menurut saya udah luar biasa sekali sih. Luar biasa, dan saya gak pernah tahu bahwa ibu saya itu diam-diam mencari uang dengan melatih tenis misalnya. Atau ngawal truk minyak dari Bandung ke Sumedang. Karena ketika ayah saya meninggal udah di Sumedang nih episodenya. Tadinya Bapak kan memberi harapan dapat jabatan bagus di Jakarta. Taruh dulu anaknya di kampungnya. Nanti kalau sudah dapat rumah di Jakarta, rumah jabatan atau apa, kita pindah. Tapi ternyata dia meninggal di perjalanan kan. Nah ibu saya sendiri itu di Sumedang. Anak tunggal. Gak pernah tahu daerah di situ. Tapi saya bilang kita balik ke Makassar. Tidak, makam bapakmu di sini. Saya ingin selalu bersama dia selamanya sampai ibu juga meninggal. Nah dia diam-diam tuh cari duit dengan cara seperti itu. Hidup dari pensiun atau dia ngawal. Karena biasanya kan kencing di jalan tuh. Mobil tangki minyak kan diambil orang di jalan. Ibu saya tuh pakai motor 45 kilo Bandung Sumedang itu ngawal. Diam-diam bensin itu. Hanya untuk dapat uang buat anaknya. Dan saya tahu umur 33 pakai baju tenis. Bagaimana dia mengalami pelecehan seksual dan lain sebagainya misalnya. Satu waktu saya pernah jalan habis jemput dia. Lalu di perjalanan itu tiba-tiba ada yang teriak, janda genit lewat. Kaget dong ibu saya. Saya pura-pura gak dengar karena saya juga rada penakut waktu itu. Saya percepat motor, ibu saya bilang, kamu dengar? Enggak, putar. Kata ibu saya, putar. Kita hadapin orang itu. Saya menghina apa sama kamu, ngejek saya janda genit dan lain sebagainya. Saya pernah ganggu siapa?
Ya itu orang sambil mabuk-mabuk sambil ketawa-ketawa cuman bilangnya kamu kan memang janda. Pakai rok tenis seperti itu pula gitu kan. Kan berarti janda genit. Wah ibu saya itu tenang sekali loh. Tiba-tiba ngajak berantem, ngajak duel sama orang itu. Bentar, ngajak berantem like literally tonjok-tonjokan pukul-pukulan ngajak. Ayo. Ayo dan kemudian dia mengeluarkan badik. Orang Makassar itu kan bawa badik di mana? Badik dari belakang dari BH-nya dan kemudian bilang, kalau nanti kamu siap untuk bertarung lagi, tangan kosong atau pakai badik, tentuin tempatnya di mana. Langsung saya nanya, Mama gak punya rasa takut ya? Punya rasa takut, tapi kita yang harus melawan rasa takut itu. Dan kalau kamu dihina, kamu gak boleh lari begitu saja. Ini demi harga diri. Kayaknya dia ingin memberi pelajaran ke saya. Ya. Nah, selama seminggu saya kalau ke sekolah gak berani tuh lewat tempat itu. Takut ketemu preman-preman ini kan. Saya lewat sawah, ketahuan sama ibu saya. Itu tendangan taekwondo. Pakai kaki nampar itu kerasa di pipi saya dari ibu saya. Gila. Anak laki yang harus melindungi 4 saudaranya seperti ini. Lewat di depannya. Wow. Lewat di depannya. Kalau kamu jalan dengan Tuhan dan kamu tidak merasa bersalah, kamu ada di garis ini, lewat saja. Itulah yang bikin saya kuat. Kalau bukan karena itu mungkin saya enggak. Dan ibu saya buat saya laki banget dalam arti ini. Karena langsung datengin rumah keluarganya yang habis menghina itu. Ke orang tuanya untuk ngingetin kan. Sampai pada satu titik saya saksinya. Kalau bapak yang tidak bisa mengingatin, berarti bapak membolehkan saya duel dengan anak bapak. Gokil. Nah, ketegaran seorang ibu yang buat saya dahsyat itulah yang membuat saya kemudian merasa ringan ya ngadepin dunia kalau kita punya keyakinan tentang menegakkan kebenaran itu. Tetap berada di jalan Tuhan. Terus saya gak ganggu orang selama ini. Ibu saya gak ganggu orang selama ini. Tapi dari situ juga lah saya kemudian kepikiran saya itu diwarnai oleh apapun yang saya harus bikin coba deh basisnya ke ibu nih. Ketika bikin skripsi di kriminologi pun saya harus cari kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban. Ya. Karena relasi kuasa lah yang membuat selalu perempuan menjadi korban kekerasan, korban kejahatan, korban bully dan lain sebagainya. Dan ibu saya selalu menjadi patokan. Makanya selama 2 tahun waktu di kriminologi saya bikin skripsi tentang sindikat perdagangan perempuan itu kan. Dimana saya masuk menelusup selama 2 tahun menjadi gila sih. Pengawal para perempuan-perempuan yang diperdagangkan itu. Lebih untuk tahu betul bagaimana tentang relasi kuasa yang kadang-kadang susah untuk lepas dari perempuan. Karena sudut pandang kita yang sangat patriarkis. Perempuan tidak cuma dihina dan diperdagangkan oleh laki-laki. Tapi juga oleh sesamanya perempuan yang menggunakan relasi kuasa dan lain sebagainya. Ya. Jadi skripsi saya itu memang saya persembahkan untuk ibu tentang sosok-sosok perempuan yang kuat menghadapi kehidupan ini. Saya lebih ringan sebagai laki-laki menghadapi dunia daripada perempuan daripada apa yang dihadapin oleh ibu saya, apa yang dihadapin oleh perempuan-perempuan dimanapun kan. Itu yang mewarnai kehidupan saya. Jadi bapak dan ibu inilah yang selalu ngawal saya kemanapun. Jadi saya gak pernah merasa dia tidak ada gitu kan. Sama ketika kemarin saya bikin buku lagi, akan dirilis lagi nanti tanggal 13 Juli di Jogja itu. Ibu saya meninggal 12 Juli kan. Ibu saya wafat di situ 12 Juli 2020. Itu hanya dalam 1 bulan tiba-tiba ada penerbit di Jogja bilang, Kang Maman punya gak puisi-puisi tentang ibu? Wow. Saya bilang saya punya, terutama selama kehilangan ibu tuh saya rajin betul menghidupkan ibu saya dengan menulis terus. Mengingat dia dengan tulisan, mengingat dalam tulisan. Kirim dong, saya terbitin. Nah biasanya kan penerbit baru membayar itu kan setelah laku kan. Royaltinya setelah laku dan cuma 10% misalnya. Ini cetak langsung 5.000 dan penerbitnya dengan tenang bilang ini ada kiriman uang dari ibumu, royaltinya dibayar di muka. Gila. Itu kan kalau bukan karena ibuku siapa? Dan keyakinan saya tentang kita boleh berpisah secara fisik, tapi kalau disambung oleh doa, disambung oleh ingatan tentang beliau, tentang kebaikan-kebaikan beliau. Setiap saya ke ATM untuk ngambil uang itu yang saya bayangkan wajah ibu saya misalnya. Lalu kemudian ibu saya bilang, kan selama ini setiap bulan kamu ngirim ke ibu segini ya. Boleh gak itu tetap menjadi haknya ibu dan kamu bagikan ke siapapun. Itu hadir di dalam mimpi sehingga itu yang saya jalankan selama ini dan misalnya pun saya memberikan donasi secara online dan sebagainya selalu atas nama ibu karena memang buat saya itu
Itu haknya ibu. Itu ibu. Masih sampai hari ini. Sampai hari ini itu yang dia lakukan. Jadi nggak pernah pakai nama saya karena buat saya itu yang selalu ingin dia sampaikan tentang saya masih punya kan yang kamu kirim setiap bulan. Wow. Kamu bagi kemana-mana. Sementara dalam agama saya, dalam Islam salah satu yang bikin panjang rezeki itu kan sedekah subuh. Artinya apa tuh? Bersedekah di tengah malam itu menjelang pagi itu bagus gitu kan. Oh. Nah kita dibantu betul dengan kondisi hari ini ada online Iya. untuk donasi kan. Harusnya kalau zaman dulu itu seperti apa sedekah subuh? Mereka biasanya datang habis sholat subuh memasukkan ke celengan dan lain sebagainya. Gitu Oke. kan. Nah sekarang saya begitu bangun buka media ini, saya beruntung ada media sosial gitu kan. Tiba-tiba ada kitabisa.com, ada apa yang kemudian memperlihatkan orang-orang yang butuh. Udah tinggal klik, masukkan nama ibu, masukkan berapa donasinya, jalan kayak gitu. Wow. Jadi antara kalau saya sekarang ingin bilang bahwa ketika pandemi kok kurang bayar pajak saya paling gede ya selama saya hidup ya. Terbalik kan kondisinya kan. Di pandemi nggak ada kerjaan tapi saya malah tagihan pajaknya lebih banyak. Ya. Itu karena antara sholat tahajud dengan sholat duha pagi itulah yang membuat rezeki saya bagus. Wow. Jadi saya selalu percaya dengan Al-Baqarah 261 kalau nggak salah yang selalu bilang bahwa kalau kamu berjualan, memberikan sesuatu di jalan Tuhan, maka itu kan seperti kamu tanam satu, tumbuh 10 tangkai dan setiap tangkai ada 100 butir gitu. Wow. Ya. Jadi apalah artinya saya ngasih setiap malam 100.000. Walaupun saya tidak berpikir akan lahir 700 kali lipat, 700 kali lipat itu gak ada dalam bayangan saya. Betul. Tapi fakta membuktikan selama pandemi gak ada pekerjaan, kita sebagai penulis, sebagai pembicara kemana-mana kan stop semua tuh. Ya. Tapi pada tahun 2020 lah 9 buku saya lahir. Gila. Ya. 9 buku saya lahir yang lagi-lagi mengingatkan tuh kalau kamu ikro dan kamu tulis kembali, kamu gak akan pernah miskin. Ada ketakutan, saya gak bisa menulis, saya gak bisa keliling Indonesia pada saat itu kan. Gak bisa jadi pembicara, gak bisa ngisi acara, gak bisa jadi moderator, gak tahu mau ngapain. Betul. Tapi malah dari 9 buku itu loh. Gila. Dan salah satunya Ray itu di tahun 2023 ini aja baru 6 bulan sudah 17 kali cetak ulang. Come on. Misalnya karena itu. Ya. Dan saya percaya betul dengan kekuatan doa di antara tahajud dan duha itu dan sholat pagi itu. Tahajud dan duha berarti tahajud itu sholat jelang subuh. subuh. Iya itu jam 1 pagi biasanya kan. Jam 1, jam 2 pokoknya habis bangun tidur, habis tertidur gitu kan. Di situ, tahajud dan habis itu subuh jam 4 pagi. Subuh jam 4 jam setengah 5. Bangun pagi, mandi, sholat duha sebelum kemudian nanti kita beraktivitas keluar. Gitu. Dua inilah kalau orang nanya kok lu bisa tenang-tenang hidup. Saya gak tahu, saya cuma pegang pada Tuhan bahwa di antara dua inilah sebenarnya tempat paling asik untuk berdialog dengan Tuhan. Itu ibaratnya kalau siang macetnya gak ketulungan. Tapi ketika tengah malam itu hening, saya seperti berhubungan langsung tuh. Ya. Saya seperti berhubungan langsung betul dengan yang di atas gitu kan. Ya. Saluran langsung jarak jauhnya itu Wi-Fi-nya lebih kenceng. Lebih kenceng, langsung terbuka gitu kan. Dan banyak betul keajaiban-keajaiban yang saya temui kan. Wow. Dan itu yang bikin terserah deh lu mau bilang gue kampungan masih berpegang pada keyakinan tapi gue akan melakukan itu terus menerus. Of course. Karena semua keajaiban-keajaiban yang udah dirasain karena itu pengalamannya Kang Maman sendiri. Tadi saya bilang ayah saya meninggal tahun berapa? 82, 15 Januari kan. 91 atas berkah yang juga gak pernah saya bayangkan. Tiba-tiba majalah yang saya pegang di kelompok Kompas laris. Lalu kemudian Pak Yaakob Utama yang notabene Katolik menanyakan, Kang Maman ingin hadiah apa? Saya bilang hadiahnya untuk orang Islam itu apa sih Pak? Kalau bukan naik haji. Berangkat haji langsung. Seorang Yaakob Utama tuh. Gila. Waktunya mepet. Diurusin semuanya sampai bisa berangkat. Wow. Diurusin dan dia bilang jangan cuma naik haji. Kamu juga meliput sehingga hari-harimu di sana adalah uang dinas luar negeri. Rezeki banget kan. Makanya saya selalu diajak Haji Abidin. Haji atas biaya dinas gitu. Atau Haji Abu Bakar. Atas budi baik kantor gitu kan. Abidin sama Abu Bakar. Itu tahun 91. Oke. Lalu saya ketemulah dua orang yang saya anggap guru saya. Kiai Haji Zainuddin MZ dan Abdurrahman Wahid. Gus Dur. Pak Gus Dur. Saya itu kan karena wartawan kebiasaan nanya semua saya tanya. Kenapa kita sa'i harus lari-lari dari Safa dan Marwa. Bahkan istri Rasul yang melahirkan Rasul untuk mendapatkan minuman pun gak turun dari langit.
tetap dengan penuh perjuangan dia berlari antara Safa dan Marwah. Gak ada yang gratis man, kira-kira kayak gitu. Right. Tapi kalau kamu punya keyakinan pasti akan terwujud. Ya. Sampai sekarang tuh sumur Samsam gak pernah putus-putus gitu kan. Ya. Itu misalnya. Lalu apa gunanya wukuf di Arafah? Duduk di Arafah di tengah padang pasir yang sangat panas, matahari sejengkal gitu kan. Kiai saya cuma bilang, kalau kamu gak percaya berdoa di sana jangan berdoa. Hebat banget ya cara ngajarinnya ya. Pak Zainuddin MZ tuh. Artinya berdoalah udah. Jangan pernah berpikir yang macam-macam. Kalau kamu memang yakin ya yakin aja. Saya cuma berdoa satu ketika wukuf di Arafah. Saya rindu bapak saya. Saya rindu bapak saya ingin ketemu bapak saya yang sudah pergi 15 Januari 82. Itu tahun 91. 11 tahun yang lalu tuh berarti. 9 tahun yang lalu. Sorry. 9 tahun yang lalu. Tiba-tiba ada orang jalan pakai baju apa? Haji atau baju umroh haji, gitu. ya baju ihram itu datang mengusap kepala dan mengatakan terima kasih kamu doakan saya. What? Dan itu bapak saya. Ini saya merinding barusan. Dan Sorry. itu bapak saya. Saya jatuh pingsan karena saya nggak pernah percaya juga. Apakah ini halusinasi? Apa karena saya sudah kurang minum atau apa? Pokoknya saya jatuh pingsan. Ketika saya bangun orang-orang marah dan mengatakan kamu dehidrasi tadi sampai pingsan, bikin kaget semua orang. Enggak, saya cuma mau nanya. Kalian lihat ada orang lain datang ke sini, ada pegang kepala kamu pergi. Kayaknya dia jamaah dari tenda lain yang nyasar salah, langsung dia pergi. Dia ngomong sama kamu sebentar dia pergi. Karena ini keyakinan pribadi, saya gak cerita ke banyak orang bahwa itu siapa sosok itu. Saya cuma cerita kepada Gus Dur. Dan Gus Dur bilang apa? Tahun depan hajikan bapak kamu. Gus, tahun ini aja saya haji Abidin Gus. Kata Zainuddin MZ, kamu aminkan man. Tahun depan saya berangkat haji lagi gratis lagi untuk mengajikan bapak saya. Wow. Atas dana dari 0 mana? rupiah. Ada yang memberikan. What? Ada yang memberikan. Yang memberikan saya itu yang punya ONH plus 3 utama, Pak Andi Abdul Latif, orang Sulawesi. Lalu liputannya, lagi-lagi kata Pak Yakob, berangkat bikin liputan lagi. Dapatlah saya dan dinas luar negeri lagi yang saya pakai untuk melamar istri saya untuk menikah. Wow. Itu sesuatu yang gak mungkin saya lupakan. Mungkin gak masuk akal bagi banyak orang, tapi saya mengalaminya. Saya percaya bahwa gak ada yang pergi begitu saja. Kita masih bisa tersambung terus menerus. Sampai hari ini saya ketemu dengan Dr. Haidar Bagir, dia mengatakan kita masih bisa tersambung kok sama siapapun yang sudah kita anggap pergi secara fisik, tapi secara jiwa gak pernah putus. Maka kita bisa selalu terkoneksi. Yang penting kamu satu, percaya gak? Dan itu yang selalu saya sampaikan. Sehingga kadang-kadang di tengah kesulitan hidup sambil minta kepada Tuhan, lalu membayangkan Bapak Ibu yang selalu memberikan energi positif. Di antara capek dan lemes pun masih bisa kuat lagi, dan saya menganggap itu energi yang dikirim oleh kedua orang tua saya yang tidak pernah ingin saya tersesat, tidak pernah ingin saya lihat anaknya lemah dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya mengambil keputusan 2012 untuk berhenti kerja dari Pemret di media cetak, managing director di biro iklan dan rumah produksi. Kamu bisa hidup asal tadi ikro dan kamu yakini itu. Itulah yang bikin sampai sekarang saya masih bisa tertawa-tawa tanpa pernah ditanya kamu kerjanya apa man. Gimana yang ngejelasinnya? Karena di IKTP gak ada status penulis. Iya. Artis ada by the way, saya baru tahu. Jangankan artis, paranormal ada. Tapi penulis gak ada. Penulis gak ada? Gak ada. Masa dan lain-lain. Dan lain-lain. Tapi pajaknya dikejar. Oh wow. Sekarang udah ada belum? Sampai sekarang gak ada. Sampai sekarang masih belum ada penulis? Gak ada penulis. Kayak pekerjaan lu fantasi kayaknya. Makanya kan. Sementara di luar negeri penulis kadang-kadang dihargai dan sangat tinggi kan. Dapat gelar Sir di berbagai di Inggris dan lain sebagainya. Kedudukannya terhormat dan lain sebagainya. Penjaga peradaban, penjaga kebudayaan. Ya tapi itulah nasibnya di Indonesia. Dia terjebak antara pajak dan bajak. Bukunya dipajak iya, dibajak bukunya juga iya gitu. Sedih banget. Kang Maman, saya tadi dari ceritanya Kang Maman tuh
banyak banget yang pengen saya ceritain gitu. Cuman saya benar-benar gak enak motongnya dan gak bisa motongnya. Karena it's such a beautiful one full circle of story. Tapi kalau misalnya saya bisa breakdown. Pertama yang saya pengen nanyain. Tahun 65 Cina diganyang. Tahun 67 gereja gitu kan. Nah hari ini banyak banget teman-teman kita yang ngomong, aduh andaikan ya kayak dulu tuh tahun 80-an 90-an kayaknya gak ada tuh. Gak kayak sekarang. Sekarang kayaknya ekstremis banget. Sekarang kayaknya rasis banget. Tapi actually what happened di tahun 60-an itu ternyata emang that sentiment tuh selalu ada berarti ya. That sentiment selalu ada. Tinggal disulut aja dengan angle tertentu, akhirnya kebakar lagi. Betul. Ya kan? Dan habis itu mereda lagi. Tiba-tiba nyala lagi disulut sama siapa untuk agenda politik siapa. Ya, dan ya kebanyakan sih agenda politik sih ya. Itu yang paling saya takutin. Apalagi kita 5 tahun sekali akan ada agenda politik kan. Betul. Tahun ini tahun depan ada agenda politik. Bukan tahun depan malah di depan mata ada agenda politik. Exactly. Itu yang paling saya takutin kalau itu terus-terus dimainkan gitu. Ya. Karena sejatinya kita sebenarnya nyatu banget, akrab banget. Sedari kecil saya tinggal di Makassar itu bertetangga dengan Henny Kusoy, bertetangga dengan orang Manado, Ambon dan lain sebagainya, Kalimantan. Nggak pernah kita bertanya soal hal itu. Kalau Natal saya datang duluan. Kemudian ketika saya datang ke Manokwari, ke satu sekolah Islam, tidak jauh dari patung Yesus. Saya duduk di situ kan, diundang di Manokwari. Tiba-tiba, kenapa 2 kursi di depan kosong? Nunggu saudara kita yang non-muslim. Wow. Betapa penghormatannya luar biasa kan. Wow. Dan itu udah kebiasaan, udah biasa mas di sini. Gak pernah ada ribut-ribut. Sehingga kalau saya nanya, kok kemarin saya dengar di Manokwari dari Allah itu dari Jakarta. Selalu mengatakannya seperti itu. Mereka udah capek untuk membicarakan itu misalnya. Itu karena agenda politik Kang. Keseharian seperti ini. Atau saya jalan ketemu mama desa. Mama desa itu kepala desa. Dia bilang ada Kang Maman mau datang nih. Dia udah baca buku saya dan lain sebagainya. Itu dia sambut saya di sepanjang pantai. Ikan tuna dia masak, semua makanan keluar. Dan gak ada orang yang boleh menyentuh makanan. Saya lagi ngobrol asik, ini kenapa gak ada yang makan duluan. Tamu yang harus makan duluan. Dan kayak gitu kan. Dan Anda di depan. Anda saudara saya. Kang Maman sakit, saya sakit. Kang Maman disenggol, saya yang disenggol. Tanpa menanyakan agama, tanpa menanyakan latar belakang dan lain sebagainya. Dia memeluk saya dan lain sebagainya kan. Ketika kemudian saya nanya, kalian semua cita-citanya jadi apa sih anak-anak kecil yang ada di sekitar situ? Jadi Boas Solosa, semua mau jadi pemain bola. Boas Solosa semua mau jadi pemain bola. Aku tuh spontan aja. Nanti saya kirimin ya seragam sepak bola sama lapangan bolanya. Itu mereka meluk dan nangis dan bilang, Kang Maman dilukai, saya dilukai. Gak lagi nanya soal agama dan lain sebagainya. Betapa kuatnya sebenarnya persaudaraan kita. Dan dia bilang di beberapa tempat Kang kata Mama Desa itu bahkan kalau kita lagi Natal kita tunggu saudara kita yang muslim dulu. Dan semua peralatan makannya itu udah dipisahkan dengan peralatan makan kita yang untuk non muslim. Untuk menghormati hal yang berbeda. Di berbagai daerah saya temukan hal itu. Makanya saya bilang kadang-kadang jangan lihat media sosial deh kalau jelang-jelang pemilu. Itu bukan Indonesia. Kalau mau lihat Indonesia datang langsung ke daerah. Datang langsung ke daerah. Orang tahu saya sering berkirim Al-Quran, berkirim Alkitab ke berbagai daerah. Dan orang sering bertanya misalnya. Kok kamu masih kirim seperti itu? Saya masih bertemu satu keluarga 8 orang pegang kitab sucinya 1. Saya bilang. Dan mereka minta, itu pun sudah hancur-hancuran dan lain sebagainya. Sehingga saya kirim. Dan asal tahu ya. Ketika saya kirim itu, saya tahu banyak yang hina, bahkan nuduh saya kafir lah karena juga mengirim Alkitab. Saya ingin buka sesuatu, saya bilang. Banyak tuh yang DM saya, yang ikut nitip duit. 5 juta Kang ya, dari non-muslim. Yang bilang, Kang 2,5 juta Alkitab, 2,5 juta untuk Al-Quran ya buat saudara saya yang muslim. Dan ada orang Islam yang sebaliknya juga melakukan hal itu. Dan saya bilang, kenapa kamu mau kirim itu? Iya saya mau ngasih ke saudara saya yang muslim Al-Qurannya dan kepada saudara saya yang non-muslim tanpa saya tuker-tukerin kan. Saya kan gak mencampur adukan. Dan setiap orang punya hak untuk memegang kitab sucinya masing-masing. Kalau saya mau nuker-nuker baru saya salah kata dia. Al-Quran saya kasih ke non-muslim, Alkitab saya kasih ke muslim. Tapi buat saya, karena saudara saya punya hak juga untuk dekat dengan Tuhannya dan dia tidak memegang kitabnya. Kenapa kalau saya gak kasih?
Walaupun memang banyak yang masih ketakutan untuk tidak usah disebut namanya karena nanti orang salah sangka. Betul. Biar saya yang hadapin, saya bilang. Karena buat saya memberikan hak seseorang itu adalah kewajiban. Memberikan hak seseorang itu adalah kewajiban. Adalah kewajiban buat saya. kita. Iya. Itu yang saya jalanin sampai sekarang, saya jalanin itu. Dan saya pernah punya pengalaman di Natuna. Ada ibu-ibu yang bilang, Kang kirim ya, namanya Jannawati. Dalam bahasa Arab Jannah itu kan surga. Jadi kepala saya kan dia Islam. Sehingga saya, oke Bu, saya akan kirim Al-Quran. Dia bilang, terima kasih, Al-Qurannya sudah sampai. Nanti dekat tempat tinggal saya ada masjid. Pasti orang-orang habis sholat kumpul di sini. Tapi saya bukan Islam, Kang Wan. Aduh Ibu maaf, nanti saya kirim lagi ya. Saya kirim Alkitab. Wah terima kasih, nanti saudara saya yang Kristen akan kesini juga untuk baca. Saya Buddha, Kang Wan. Penuh dengan rasa bersalah. Langsung saya kirim, baik Bu, saya akan berjuang cari buku-buku Buddha. Lebih sulit kan cari buku-buku Buddha, toko bukunya di mana? Saya telepon lah ibu-ibu MK tuh, pembina keluarga. Ada Ibu Meli Kiong, Bu, saya butuh buku-buku Buddha. Ibu inilah yang dulu mengumpulkan uang kembalian receh. Yang dikumpulkan, lalu kami bisa beli perahu kecil untuk mengantar buku di Sulawesi Barat. Wow. Tanpa bertanya itu di sana siapa agamanya. Ibu-ibu pensiunan, ibu-ibu tua yang belanja kumpulin itu. Nitip ke saya dan kita bikin perahu di Sulawesi Barat salah satunya. Begitu saya bilang buku Buddha, wow dalam sekejap. Di rumah saya ada 8 kartun buku Buddha kan. Sebagian saya kirim ke Ibu Jana tuh. Ya. Oh dia nangis, dia bikin video. Saya tadi lihat lagi di Facebook saya. Ada satu buku tebal sekali tentang karma. Dia bilang waktu kecil saya berjalan-jalan kesempatan ke Jawa. Dan ke tempat ibadah kami di sana. Ada buku dalam kaca yang saya ingin sentuh, tapi saya nggak bisa sentuh karena yang pegang kuncinya udah pulang. Dan saya berdoa pada Tuhan. Semoga saya bisa menyentuh buku ini. Dan hari ini Kang Maman mengirimkannya. Wow. Ya. Kang Maman mengirimkan. Padahal itu pun buku pemberian orang. Ya. Dan ketika dia lagi memamerkan ini, tiba-tiba ada amplop jatuh. Saya nggak tahu amplop itu punya siapa. Dan dia buka ada uang. Makasih juga THR-nya Kang. Itu bukan uang saya nggak tahu dari mana Ibu. Kalau lihat cek di Facebook saya masih ada video itu dia kirim. Dia nangis, dia peluk-peluk tuh kitab. Dia peluk-peluk dan dia bilang ini mimpi saya 30 tahun lalu bisa menyentuh kitab ini. Dan lewat Kang Maman saya bisa dapatkan. Ini saya percaya banget ya si ibu itu pun juga dia yang ngirim Quran ke masjid sekitar. Dia yang ngirim Alkitab ke gereja sekitar. Dan akhirnya dia yang mendapatkan buku plus amplopnya juga dari Tuhan gitu ya. Dan mungkin kembali lagi kayak tadi yang Kang Maman bilang gitu bahwa sebenarnya prinsip yang saya percaya juga ini di Kristen bilangnya tabur tuai, di Buddha bilangnya karma, what you give you will get, ya kan. Dan saya setuju banget banyak orang yang kadang-kadang tuh motivasinya salah. They give to get. Ya kan, betul. Karena mereka memanipulasi si prinsip tersebut. Prinsip di mana apa yang gue tabur pasti akan gue tuai. Karena gitu. dia berdagang dengan Tuhan. Karena dia berdagang dengan cara berdagang manusia. That's so good. Yes, betul banget. Jadi kalau saya bersyukur banget sekarang ini prinsip saya bukan lagi I give to get, tapi I get to give. Saya bersyukur banget saya bisa diberikan kecukupan sama Tuhan sehingga saya bisa memberikan kepada orang-orang lain gitu. Nah, tapi prinsip ini sama seperti prinsip gravitasi gitu, di mana atau ya jadi benar-benar udah pasti bakal dapat, udah prinsip ini udah prinsip yang gak akan goyah gitu, sama seperti prinsip gravitasi. Kalau misalnya lo lompat dari atas gedung, ya lo akan jatuh dan mati. That's how fixed this principle is. Di mana ketika kita menanam sebuah benih, apakah itu benih kebaikan ataukah itu benih kejahatan, itu akan tumbuh seperti pohon, dan pohon itu akan berbuah, buahnya itu akan ada banyak bijinya lagi, pohonnya itu akan banyak buahnya juga, dan itu berkali-kali lipat. Setuju. Benih kebaikan atau benih keburukan gitu kan. Dan luar biasanya Tuhan, kamu nanam benihnya di Jakarta, tumbuhnya bukan di Jakarta. Saya kalau ke daerah-daerah begitu saya bilang di media sosial saya mau ke daerah sini ya, maka uang saya gak laku di daerah situ. Bahkan orang yang saya tidak kenal pun datang dan bilang, terima kasih ya kamu ngasih contoh yang ini. Saya aja udah lupa contoh itu gitu. Yang saya tanamnya bukan di sana, saya tanamnya di Natuna misalnya. Tapi saya ke Kalimantan, saya ke Jawa, kemanapun. Lalu kemudian mereka yang merasa mendapatkan itu, lalu kemudian
jangan keluarin duit ya man selama kamu di sini. Gila. Misalnya kayak gitu. Kayak kartu kredit Jakarta gak laku di sini. Udah gitu. nggak laku. Dan menariknya tuh ini prinsip yang benar-benar bisa seperti tadi Kang Maman bilang gitu, dieksploitasi gitu. Karena emang prinsip ini it works kayak prinsip gravitasi yang tadi saya bilang gitu. Nah jadi menurut saya kita jangan takut untuk memberi sih. Karena kita gak akan pernah miskin dari memberi. Karena itu akan, karena prinsip itu pasti kita akan dapat lagi. Tapi jangan sampai motivasinya adalah memberi supaya gue bisa dapat gitu. Dan kadang-kadang dapatnya juga belum tentu dapat berupa material juga. Kadang-kadang melalui tidur yang tenang dan damai, keluarga yang benar-benar harmonis gitu kan. Itu adalah sebuah balasan yang kali lipat itu gitu menurut saya juga. Saya bertemu dengan orang yang sangat sederhana di daerah yang dengan tenang mengatakan saya lebih kaya dari kamu man. Karena saya masih bisa memberi. Padahal saya tahu bagaimana kehidupan dia dan dia berbahagia betul memasakkan saya nasi, sayur lodeh, ikan kering saja. Ya. Tapi kemudian kami bicara dengan hangat dan lain sebagainya. Wow. Dan ketika saya berterima kasih dan dia merasa kamu bikin saya kaya hari ini man. Karena kamu menikmati betul apa yang saya kasih tadi. Wow. Dan disitulah dia bilang, siapa bilang saya miskin? Ya. Di rumah yang demikian sederhananya dan saya tahu betul sesederhana apa anak ini. Tapi begitu bahagianya dia dan dia mengatakan, saya gak miskin, saya masih bisa memberi. Wow. Saya banyak belajar dari orang-orang yang sekecil ini. Yang sederhana ini. Wow. Dia ngasih contoh saya tentang lingkaran itu. Lingkaran itu sekecil apapun man, kalau dia bulat 360 derajat. Sebesar apapun kalau dia bulat kamu mangap aja tapi gak utuh. Ya gak 360 derajat. Yang bisa bikin utuh apa? Lu bersyukur, lu bersabar. Lu mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan itu. Kalau lu masih bisa memberi. Wow. Maka lu gak miskin sebenarnya. Kamu masih bisa memberi. Itu yang saya dapetin dari orang-orang kalau saya ke daerah. Dan sehingga saya selalu bilang begini. Kadang-kadang saya ngasih 1.000 tapi saya dapat surga loh. Tanpa perlu kita pernah berhitung lagi, nggak usah lagi dihitung-hitung, itu udah urusannya Tuhan dan lain sebagainya kan. Dapat sesuatu yang kecil seperti yang saya juga pernah jelaskan di beberapa acara misalnya. Di Sulawesi Barat ketemu dengan anak kecil yang sedang baca buku di antara teman-temannya. Bukunya terbalik. Karena teman-temannya lagi baca semuanya dia terbalik. Dia cuma pengen ikut-ikutan aja baca buku gitu. Begitu saya duduk di dekatnya, dia tuh seperti orang gemeter. Seperti saya seolah-olah akan mengadili dia. Karena kayak kegap nih, gue gak tahu nih sebenarnya cara baca seperti apa. Cara baca seperti dan apa. Dan saya lihat terbalik, dan saya diemin aja. Saya pegang aja. Begitu anak-anak pergi, baru kemudian saya deketin, saya balikin, saya bacain. Ketika orang udah pergi. Supaya dia tidak malu. Supaya dia tidak malu. Udah saya gak berpikiran panjang tuh, segitu aja. Dan udah selesai, yang penting saya udah ceritain kan. Tahun depan saya datang ke sana. Seorang anak kecil mengejar saya, memeluk saya. Anak yang itu. Memeluk kaki saya dan mengatakan, masih ingat saya om? Saya lupa. Saya dulu yang om bacain buku yang terbalik. Kalau om waktu itu hina saya gak akan belajar. Tapi karena om ngajarin saya waktu itu ketika orang sudah tidak ada. Saya berjanji. Kalau om kesini lagi saya udah bisa baca. Anak itu umur 12 tahun waktu itu. Wow. Dan dia kemudian baca di depan saya. Sambil memeluk saya. Saya cuma membalikkan tanpa biaya. Tapi saya mendapatkan binar bola matanya itu seperti surga banget buat saya. Memeluk kaki saya dan seperti tidak mau lepas dan mengatakan terima kasih. Gak ada duitnya saya ngasihnya. Saya cuma ngasih perhatian kecil sekali waktu itu. Dan bukan penghakiman. Itu yang saya munculkan dalam buku puisi saya tentang baca itu. Ada di buku saya tentang Bhinneka Tunggal Cinta, tentang anak sekecil ini nih yang masih saya bayangkan betapa bola matanya. Sama seperti waktu saya ke Pangkajene Kepulauan di Sulawesi. Bersama teman-teman taruh buku di alun-alun. Dari duhur sampai maghrib gak ada yang datang kecuali satu anak kecil umur 3 tahun. Yang menarik-narik bapaknya untuk baca buku dan kemudian minta dibacakan gitu kan. Itu ada ngos-ngosan nunggu gak ada yang datang. Padahal orang ramai di alun-alun itu untuk ajak baca kan. Cuman dia. Tapi setiap saya melirik anak itu melirik dan mengirim senyuman. Saya merasakan Tuhan hadir hari itu kepada saya. Hanya dengan membawa satu
membawa buku dan hanya datang satu anak kecil tapi dia senyum. Gak pernah saya lupakan anak kecil itu. Wow. Ada terus. Jadi ketika saya lemah, aduh ternyata susah banget ya memperjuangkan literasi di Indonesia. Tapi muncul bayangan anak kecil itu tersenyum. Ya. Kuat lagi. Udah kuat lagi. Ya. Yang saya gak tahu anak itu di mana aja hari ini, tapi buat saya dia berkah. Ya. Berkah yang bikin saya jadi kuat dan gak boleh berhenti dalam gerakan ini. Saya baru aja dengar sebuah cerita tentang seorang pendeta kalau nggak salah. Dia di Afrika, orang hitam gitu ya. Dan ini powerful banget. Dia kalau misalnya ngomong itu bisa ribuan bahkan mungkin puluhan ribu orang datang hanya untuk mendengar si orang ini ngomong gitu. Powerful banget, banyak yang hidupnya terselamatkan, banyak yang jadi percaya sama Tuhan gara-gara khotbahnya dia dan lain-lain gitu kan. Dan akhirnya diinterview sama I don't know, CNN, CNBC, I don't know ya. Jadi salah satu media gitu lah. Dia nanya, ini ceritanya gimana sih? Kok lu bisa hebat gini sampai mengundang orang begitu banyak gitu? Bagaimana cara lu bisa ketemu dengan Tuhan gitu pada saat itu? Jadi saat itu ada seorang misionaris dari Amerika atau dari Inggris, saya juga gak tahu. Orang putih datang ke Afrika, keliling-keliling, dan itu berusaha menyebarkan tentang Yesus gitu ya di Afrika gitu. Nah, karena dia orang bahasa Inggris dan lain-lain, dia perlu penerjemah. Adalah anak kecil penerjemah umur 10 tahun, 12 tahun gitu kan yang keliling sama dia untuk nemenin menerjemah. Keliling ke Afrika kemana-mana gitu ya. Satu orang pun gak ada yang percaya sama Yesus. Satu orang pun. Dia yang kayak, wah gila gagal banget nih gue. Yaudah akhirnya Tuhan bilang ke si orang putih ini, si misionaris ini, ya udah sekarang saatnya lu balik ke negara lu lagi. Oke, dia balik dan dia ngerasa kayak mungkin saat itu dia ngerasa sebagai orang gagal ya, karena satu orang pun gak ada yang percaya sama Yesus gitu gara-gara di Afrika, gara-gara dia. Tapi ternyata si anak interpreter ini tumbuh percaya sama Yesus dan dialah si komunikator, si preacher, pendeta yang ngomong ke puluhan ribu orang. Si anak itu. Jadi sebenarnya si misionaris ini dikirim ke Afrika hanya untuk merubah hati si anak Satu kecil. Satu anak itu kan. Exactly. Seperti Yesus dengan 12 muridnya. Dengan 12 muridnya sampai akhirnya Christianity itu sampai ke dunia gitu sekarang ini. Sama ketika saya orang-orang mengucapkan terima kasih. Dahsyat Luman, bukumu Ray dan Perempuan 17 kali cetak dalam waktu 6 bulan gitu kan. Lalu saya merasa aduh gak ada gunanya ternyata. Karena itu kan nasihat dari narasumber saya yang terbunuh ketika saya bikin skripsi ini. Dan dia cuma ingin bilang, mudah-mudahan kalau skripsi ini kamu bukukan, tidak ada lagi perempuan yang bernasib seperti saya. Wow. Diperdagangkan dan terbunuh. Jadi jangan biarkan cuma jadi skripsi, tapi ayo sebarkan ke publik. Dan saya berjuang puluhan tahun, akhirnya jadilah novel itu kan, dari skripsi ke novel gitu. Mendengar hal itu saya juga langsung, apa gunanya 17 kali cetak kalau kemudian angka kekerasan seksual di Indonesia itu tidak berkurang. Ketika saya bikin skripsi, setiap 5 jam satu perempuan menjadi korban kekerasan di tahun 80-an. Hari ini kita ngobrol 2 jam di sini sama Daniel, ada 3 perempuan mengalami kekerasan. 35 dalam 24 jam saya bilang. Ini buku seperti gak ada apa-apanya. Sehingga saya bilang, saya berhentilah nulis tentang kekerasan ini. Saya udah frustrasi. Teman dari Jogja dengar. Teman bilang, kamu dengar gak cerita burung kecil ketika mendengar Ibrahim dibakar? Dia membawa air setetes dan menjatuhkan air itu supaya Ibrahim apinya tidak membakar. Tidak membuat api itu mengecil memang. Tetapi dia memperlihatkan hatinya berpihak di mana. Wow. Jadi jangan pernah menyerah dengan hanya membawa satu tetes air. Karena bukan gak mungkin suatu saat lahir pendoa yang satu orang itu. Betul. Yang kemudian ternyata bisa mengumpulkan lebih banyak. Betul. Seperti kita menanam hal yang kecil-kecil kan. Kita tidak tahu nanti yang mana yang kemudian memberikan buah yang lebih besar. Berbuat aja. Berbuat aja tanpa punya pretensi macam-macam kayak gitu. Betul. Dan yang penting adalah nurut sama apa yang Tuhan suruh. Jadi kemungkinan besar ada kemungkinan di mata dunia lu kalah. Tapi di mata Tuhan lu menang. Karena lu baru aja melakukan sebuah tujuan yang Tuhan emang suruh lu untuk lakuin gitu.
Dunia kadang-kadang tuh bisa bilang karena kan it's a numbers game, it's the Betul. data game gitu. Semua berdasarkan data. Exactly. Yang viral, yang rame gitu kan. Itu dia. Itu teman saya tiba-tiba ngingetin, lu berhenti. Gua gak mau berteman dengan lu lagi. Lu ingat cerita burung itu? Dia langsung nguatin lagi saya gitu kan. Wow. Jadi berbahagianya kita kalau kita berbuat satu yang kecil itu, banyak sekali orang baik sebenarnya di sekeliling kita yang kemudian melingkupi kita dan kemudian saling mengingatkan. Dan disinilah sebenarnya kekuatan kehidupan ya. Kalau kita nggak saling mengingatkan, siapa lagi gitu loh yang saling mengingatkan. Sehingga ketika tadi pagi pun mau berangkat ke tetangga kamu dan istri saya bilang pergi, itu kaget juga saya. Kaget juga saya karena saya nggak pernah tahu dia nonton dirimu. Iya kan? Saya tahu karena saya di jalan sering nonton kan, tapi istri saya, anak saya yang tidak segaul saya tiba-tiba mengatakan, ya udah sana pergi gitu kan. Buat saya itu luar biasa. Dirimu kan gak kenal istriku misalnya kan, gak kenal anak-anakku misalnya. Tapi kemudian dia mengenal siapa yang menyampaikan pesan-pesan ini. Sama dengan yang selalu mengingatkan saya di media sosial tentang gerakan literasi dan lain sebagainya. Terus seperti tadi pagi saya bilang, Pak Jokowi, ayo dong siap tanggal 17 kirim buku gratis lagi ke seluruh Indonesia nih. Itu sederhana kok, kecil, tapi itu dampaknya ke berbagai daerah luar biasa misalnya. Banyak orang-orang yang kemudian terpantik lagi untuk mengatakan, ya ayo dong Pak, di akhir legasi Bapak ini lakukan lagi. Ilmu itu luar biasa dan lain sebagainya. Walaupun kemudian ada yang mengatakan, kan buku cetak udah mati dikalahkan oleh buku elektronik. Saya nggak mau mengadu elektronik dan buku cetak. Bukan itu persoalannya. Persoalannya kemampuan literasi kita yang harus selalu ditingkatkan lewat cara bagaimanapun gitu kan. Kalau kita bicara angka, nanti kita bisa punya hitung-hitungan lain, apa lebih murah pulsa dibandingkan beli satu buku misalnya. Tapi nggak usah untuk diadu, saling melengkapi aja misalnya. Hal-hal ini sih yang makin meyakinkan saya dari cerita Daniel juga tadi tentang nggak ada yang sia-sia kok. Kalau kita pernah ada yang sia-sia. Nggak pernah ada yang sia-sia. Makanya dalam ajaran agama saya, meminggirkan duri aja di jalan itu sudah sebuah pahala misalnya. Gitu kan. Sesederhana itu, dan tanpa pernah membayangkan kalau kita mau nakal semua orang udah pakai sepatu kok. Nggak berpengaruh duri sekecil itu. Betul. Pada satu titik tiba-tiba anakmu yang senang tidak pakai sendal melewati di tempat itu. You never know. Kita nggak pernah tahu hal-hal itu. Dan itulah yang lagi-lagi saya bilang, uang saya nggak pernah laku di berbagai daerah karena itu, dan tidak pernah lagi ditanya tentang agamamu apa, latar kamu apa, kamu dari mana gitu kan Udah nggak ada yang nanya seperti itu. Dan itu yang orang selalu kira saya, lu kaya banget sih man, seluruh Indonesia lu injak dan tiap bulan tuh lu pasti keluar dan lain sebagainya gitu kan ya. Alhamdulillah saya nggak boleh menolak dan mengatakan ini bukan berkah. Tapi saya selalu mengatakan satu, kalau saya diundang misalnya nih, kemarin diundang oleh Bank Indonesia ke Aceh. Isi satu acara di pesantren. Saya pasti minta 2 hari. Satu harinya saya ingin datang ke teman-teman untuk juga berbagi cerita tentang keliterasian misalnya. Dan free misalnya. Sehingga saya bilang kepada Bank Indonesianya, terima kasih. Kamu secara tidak langsung sebenarnya telah membantu saya untuk membiayai 2 hal ini. Dan saya dapat lagi bertemu lagi dengan orang baru, bertemu lagi dengan orang baik. Dan bayangkan gak, ketika saya duduk, tiba-tiba ada yang nelpon. Lagi di Aceh Kang, iya lagi berhadapan dengan 105 penggiat literasi ibu-ibu nih. Yang saya gak tahu datang dari mana, hanya dalam waktu 2 hari datang ingin bertemu dengan saya gitu kan. Apa kata orang itu? Saya transfer uang ya untuk kamu bagi-bagikan bukumu di sana. Saya bilang apa? Buku saya sudah habis. Udah terbeli duluan. Dia bilang saya gak mau uang saya balik. Hitung di sana, tanya agama mereka apa, belikan kitab sucinya. Orang ini bukan sahabat, bukan apa, cuma dia tahu saya lagi ada di Aceh, dapat nomor telepon dari teman, dia udah transfer aja. Sehingga kemudian orang toko buku itu kaget. Bener man, nih WA-nya baca aja. Kamu lihat jadi kesaksian. Gila. Di titik itu saya mengatakan media sosial itu banyak gunanya kok secara positif kalau kita mau mewarnainya dengan positif. Betul. Karena kalau kami di kriminologi selalu berprinsip begini. Kejahatan itu kan bukan karena banyaknya penjahat. Tapi diamnya orang-orang baik. Baru mau berbuat baik tiba-tiba, baru segitu lu udah pamer di media sosial, riak lu, gibah lu, apa gitu-gitu kan. Sehingga orang-orang baik ini mundur.
Yang muncul justru yang menyebarkan yang Betul. berlawanan dengan kebaikan. Kalahlah kebaikan ini. Sehingga saya selalu bilang terserah lu mau bilang gue riak, gue mau bilang gue pamer, kalau gue bagi-bagi buku terserah. Karena bukan itu hitung-hitunganku. Aku punya perjanjian tersendiri dengan orang yang di atas yang Betul. bukan orang yang di atas, sosok yang di atas yang sedemikian Tuhan. luar biasanya itu yang lewat bapak saya mengatakan kalau kamu sudah berbagi, kalau kamu ikro kamu gak lapar, kalau kamu sudah berbagi kamu itu orang kaya gitu loh. Biar aja urusan saya dengan di atas, terserah lah niatnya apa. Nah kalau gak ada kita-kita, gak ada tetangga kamu dan lain sebagainya. Lalu isinya media sosial hanya memviralkan yang gosip, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Kita kalah terus menerus. Sehingga buat saya kita maju aja. Urusan dengan Tuhan jangan pakai matematikanya manusia. Itu matematikanya tersendiri. Bisa seperti saat ini pun saya sudah merasa wow berkahnya udah nggak bisa dihitung lagi dan nggak akan terhitung. Betul. Ngomongin soal kriminologi ya. Tadi kita sempat ngobrol sedikit soal absennya sosok ayah dalam kehidupan banyak orang di Indonesia. Makanya di Indonesia itu kayak dinobatkan menjadi negara ketiga terbesar di dunia yang fatherless. Atau kita bilangnya fatherless generation. Ketidakhadiran bapaknya. Ketidakhadiran. Bapaknya masih hidup tapi tidak hadir. Tidak hadir ya. Gitu. Entah karena itu perceraian. Karena kalau misalnya cerai kebanyakan anak langsung ikutnya sama ibu dan bukan lagi sama ayah. Atau emang laki-laki yang tidak bertanggung jawab aja. Dia kemana menghamili anak siapa. Dan akhirnya dia pergi lagi ke asalnya. Dan anak ini si wanita ini hamil dan tumbuh tanpa sosok ayah. Anaknya tumbuh tanpa sosok ayah. Atau ayah yang meninggal terlalu cepat. Saya pengen tahu aja ya dari Kang Maman sendiri gitu ya. Kang Maman sendiri ayah meninggal ketika Kang Maman di SMA kelas 1. SMA kelas 1. Sekarang Kang Maman adalah seorang ayah juga. Mempunyai berapa anak? Tiga anak ya. Itu gimana cara menjadi seorang ayah tanpa tumbuh dengan sosok ayah? Saya beruntung mungkin karena sejak kecil bapak saya dekat sekali dengan saya. Setiap pulang kantor tuh ada waktunya dia naik motor dan membonceng saya atau dia taruh saya di depannya dan mengusap-usap dagunya ini ke kepala saya misalnya. Sehingga saya masih merasakan bagaimana gerusan jenggot yang pendek itu diusapkan di kepala. Itu masih saya rasakan dan disitulah kehangatan gitu kan. Saya masih bisa merasakan degup jantungnya bapak saya di pundak saya itu saya masih bisa rasakan terus. Jadi saya hadirkan selalu. Saya beruntung di situ. Karena ada kenangan-kenangan manis yang terbangun sejak kecil. Tetapi juga saya menemukan banyak kasus bertemu dengan para penjahat dan lain sebagainya yang memang tanpa kehadiran bapak misalnya. Atau ayah yang abusive juga ya? Ayah yang abusive. Saya bertemu dengan anak kecil yang saya bahagia. Bukan anak dari keluarga mampu, ketika saya tanya, nak kamu cita-citanya apa? Sekolah di luar negeri. Wow. Luar biasa kan? Kenapa sampai mau sekolah di luar negeri? Karena setiap hari saya diperkosa oleh bapak saya. Waduh Tuhan. Di rumah yang kecil, yang sederhana ini kalau ibu gak ada. Kakak saya yang laki nonton, kadang-kadang ikut, kalau bapak selesai kakak saya. Kalau saya nanya, bilang ke ibu bilang kalau kita lapor ke polisi, siapa yang kasih makan kita? Jadi cita-cita saya cuma satu, bisa sekolah ke luar negeri Kak Maman. Ayahnya ada, tapi sebenarnya tidak ada kan di situ ayahnya. Bahkan ayahnya berubah menjadi iblisnya benar-benar. Bukan lagi dia sebagai bapak misalnya yang membuat anak ini ingin segera pergi dari rumah. Ini baru bicara korban. Banyak yang saya ketemu lagi memang gak punya sosok ideal tentang bapak. Kalaupun ada bapak, adalah orang yang melakukan kekerasan kepada ibunya dan kebenciannya kepada sosok bapak yang muncul. Lalu dendamnya yang berusaha untuk dituangkan kepada pihak lain dan lain sebagainya. Sehingga ketidakhadiran bapak memang Indonesia harusnya udah menyalakan lampu tanda bahaya itu. Bahwa sesempurna-sempurnanya orang tua kita berharap ada 2 orang yang hadir. Kalaupun ada orang tua tunggal dia bisa menghadirkan kenangan-kenangan baik tentang sosok yang satunya. Tapi apa jadinya kalau gak ada kenangan baik itu? Kita ibu pun misalnya tidak harus bercerita tentang bapaknya, tapi kalau anak pernah melihat, anak pernah mengalami hal tersebut, maka sosok itu hilang kan. Beberapa kali saya munculkan di media sosial tentang hal tersebut dan tidak sedikit yang memaki-maki tentang
ketiadaan ayah misalnya. Ya. Lalu kemudian mengaku bahwa apa yang dia alami, apa yang dia lakukan hari ini dengan segala kekerasan dan lain sebagainya karena dia tidak punya role model di rumah tentang bagaimana seharusnya laki-laki itu bersikap. Bagaimana seharusnya kalau kami berada di luar rumah dan lain sebagainya. Mereka kehilangan sosok itu misalnya. Beruntung kalau mereka masih punya orang tua tunggal yang masih bisa menghadirkan dua sifat ini. Kayak ibunya. Kayak ibu saya misalnya yang saya tahu bukan orang tua yang sempurna bapak ibu saya, tapi ibu saya tidak pernah detik pun menceritakan tentang keburukan bapak misalnya. Tapi dia menghadirkan kebaikan-kebaikan yang pernah disampaikan oleh bapak. Idenya, cita-citanya bapak dan selalu mengingatkan kalau bukan karena bapakmu gak begini loh man. Kayak misalnya kamu gak ikro atau kamu bisa nulis itu kan karena bapakmu misalnya. Nah kalau memang bapak saya gak hadir, saya gak pernah punya ideal tentang sosok bapak misalnya. Dan banyak yang kemudian berusaha untuk mencari perhatian dengan melakukan kejahatan untuk menarik perhatian itu supaya dia balik lagi. Hanya semata-mata karena rindu pada orang tuanya, pada pelukannya. Ada hal yang sederhana. Saya selalu mengejek begini ke anak-anak. Nak, kamu pegang handphone berapa? 8 jam, 12 jam sehari kata dia. Tahu gak lebih dari 2 jam sehari itu berpotensi mengalami gangguan jiwa loh. Dan banyak anak-anak di rumah sakit jiwa di Bandung tuh yang jadi pasien sekarang kan pasien anak kita yang karena ketergantungan pada gadget, FOMO, Facebook depression dan lain sebagainya. Lalu saya nanya, kamu pegang tangan ibumu, tangan bapakmu berapa? Ya paling 30 second, 1 menit, 2 menit kalau mau berangkat sekolah atau minta uang gitu kan. Lalu saya bercanda, saya bilang, kalau handphonemu mati bisa di-charge gak? Bisa. Ayah ibumu meninggal bisa kamu charge gak? Enggak. Saya menghajar ke situ, tapi saya bertemu dengan satu anak yang bisa menjawab dengan luar biasa dan memukul saya balik. Ya, saya 8 jam. Ibu bapak saya 12 jam dan gak pernah pegang kepala saya. Tadinya saya ingin memancing anak itu untuk lebih banyak dong sentuh bapak ibu. Tapi ini bapak ibunya yang tidak pernah menyentuh anaknya. Itu yang saya karena bilang, udah kecanduan gadget juga. Dan ketidakhadiran. Jadi dia secara fisik hadir. Sehingga kalau Daniel buka data, kenapa ya justru di era pandemi kekerasan seksual tinggi? Orangnya ada di rumah. Tapi secara fisik dia tidak hadir di rumah misalnya. Malah justru dia di rumah dengan segala stres dan segala frustrasinya terhadap apa yang di luar. Semua hal ditumpahkan di dalam rumah. Sehingga bapak menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya dan lain sebagainya. Dan itu bukan kehadiran bapak ibu kan. Sehingga berharap betul, ayo pandemi selesai biar bapak gue gak di rumah lagi. Dia lebih bahagia malah tidak ada bapaknya misalnya. Daripada ada bapaknya di rumah dengan segala masalahnya. Jadi pandemi kemarin banyak pelajaran yang luar biasa. Kita hadir secara fisik tapi sebenarnya jiwa kita gak ada di situ misalnya. Saya sendiri sebenarnya pas lagi anak saya lahir, yang kedua actually. Saya tiba-tiba dapat sebuah pemikiran gitu ya. Daniel mau gak membesarkan anak, mendewasakan anak dengan nilai-nilai yang diajarkan sama orang tua saya. Saya pikir kayak gak terlalu sih, karena mereka juga they're doing their best. Mereka dan saya bersyukur banget saya bisa jadi seperti sekarang ini gitu. Tapi untuk mengajarkan nilai yang sama ke anak-anak saya, kayaknya saya butuh pegangan yang lebih kokoh lagi deh gitu kan. Dan pada akhirnya sebagai ayah yang sehat, sebagai suami yang sehat, saya kembali lagi ke Alkitab sih. Pada akhirnya balik lagi ke kata-kata Tuhan gitu. Tentang bagaimana membangun keluarga yang baik. Atau belajar kesalahan dari raja-raja Israel dulu di Alkitab. Atau mungkin ya kita belajar dari situ gitu. Udah ada historinya semuanya gitu. Karena ya pada saat angin itu datang, badai itu datang dalam kehidupan, respon saya yang menentukan apakah saya ini ayah yang hebat atau ayah yang gagal gitu. Dan pandemi menunjukkan banget kalau banyak sekali orang atau ayah atau suami yang tidak mempunyai pegangan kokoh, sehingga ketika badai itu datang dia menjadi ayah yang tidak hebat lagi gitu. Dan jujur sampai hari ini pun saya masih kadang-kadang merasa gagap sebagai ayah kan. Kalau saya hanya ingin menanamkan nilai-nilai saya saja. Ya gak mungkin semuanya sudah sesuai dengan kondisi hari ini misalnya.
Jadi justru banyak hal di mana saya justru harus banyak beradaptasi dengan anak saya. Saya harus belajar dengan anak saya misalnya. Bagaimana saya dulu sebagai anak tentara kalau menatap bapak itu menakutkan betul kan. Ya. Kita harus tunduk di depan dia, harus dengar total. Tapi saya nggak bisa lagi menyalahkan anak saya ketika saya ngobrol sama dia, dia masih menatap gadgetnya. Kupingnya masih mendengar yang lain sambil melakukan sesuatu. Saya yang harus berusaha untuk memahami bahwa ini dunianya dia nih. Yang penting saya tetap bisa dekat dengan dia. Bisa tetap menjadi teman untuk berdialog, untuk curhat. Dan saya nggak boleh memaksakan nilai saya. Beda ya, karena Kang Maman adalah anak seorang tentara, anaknya Kang Maman adalah anak seorang penulis. Itu bedanya. Itu udah bedanya. Dan bedanya lagi anak saya bukan penulis seperti saya gitu kan. Dia ada di dunianya. Yang paling tua bekerja di konsultan pajak, saya tahu. Saya nggak bisa nak maksain kamu kerja apa nak. Dia menjaga betul etika, menjaga rahasia perusahaan-perusahaan yang dijaga pajaknya misalnya. Yang penting saya ada di sampingnya saja dan tahu dia kerja. Udah kayak gitu kan menemani. Nak kalau mau ngomong bapak ada di sini. Iya. Bukan saya yang nanyain. Bahkan saya sampai tidak tahu dulu dia kerjanya apa. Karena dia nggak pernah mau menyampaikan itu dan betapa rahasianya misalnya. Kalau tiba-tiba dia dapat bonus liburan keluar kota dan hotelnya ini vouchernya. Oh di sana tuh dia ininya. Iya. Saya mencoba untuk memahami itu kan. Lalu jembatannya ada ibu dan lain sebagainya di sini. Untuk memaksakan seperti zaman dulu apa yang saya kerjakan bapak saya pasti tahu. Udah nggak bisa. Sama ketika tiba-tiba anak perempuan saya tiba-tiba pakai jilbab gitu. Kan. Bahkan istri saya juga bukan tradisi jilbab, tiba-tiba pakai jilbab dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya cuma nanya, kamu cita-citanya apa nak? Saya mau jadi ibu rumah tangga. Oke, kamu harus lulus sekolah. Karena menjadi ibu rumah tangga luar biasa beratnya. Ya. Wow. Semua pekerjaan di muka bumi ini akan kamu lakukan. Berarti kamu harus cerdas. Harus jadi sarjana ya nak. Wow. Satu. Yang kedua, boleh nggak? Saya nggak akan mengadili kamu pakai jilbab atau tidak. Lalu yang tidak pakai jilbab berarti lebih rendah. Saya bahkan mengingatkan nak, siap ya dengan segala risikonya. Karena ketika zaman bapak dulu, kalau ada orang pakai jilbab itu dianggap aneh. Bahkan dianggap, wow ada ninja lewat. Cobaannya begitu berat saat itu. Sehingga bahkan bikin paspor pun harus kelihatan telinga. Zaman dulu nggak boleh, harus buka jilbab. Bersyukurlah sekarang kamu pakai jilbab, tapi kemudian jangan menghina orang yang tidak pakai jilbab. Aku sampai harus menjelaskan seperti itu. Bersyukur bisa punya kesempatan, tapi jangan menganggap orang yang tidak pakai jilbab lebih rendah misalnya. Tapi saya boleh tahu nggak, kenapa kamu berjilbab? Jawaban anaknya tuh mukul saya dan jadi buku tuh. Ketika anak saya cuma bilang gini, Pak, I cover my hair, not my brain. Ketika dia mengatakan gitu, saya memeluk dia dan saya menganggap, saya percaya. Lulus lu jadi anak. Lulus jadi anak Maman Soherman. Dan tidak pernah melihat orang lain dengan kalimat, kok dia gak berjilbab ya? Nah dia percaya betul bukan semata-mata itu indikator orang dekat dengan Tuhannya. That's good. Dan dia melihat itu selalu dan melihat bapaknya. Ya kalau dia betul-betul kaku dia gak nonton tetangga kamu kali. Tapi dia dengan pakai gitu dia merasa bahagia bapaknya diundang dan lain sebagainya. Buat saya, oh dia terbuka. Dia sangat paham dengan itu, sangat paham dengan keberagaman, sangat paham dengan teman-temannya bapaknya beragam. Gitu kan. Dan dia sambut semua dengan sama ininya. Itu yang membuat saya mengatakan bahwa di era saat ini memang tidak mudah menjadi orang tua. Dan yang paling berat itu adalah menjadi temannya. Dan kemudian ketika dia bertanya, kita masih punya pegangan kitab suci gak? Dan saya beruntung menjadi bapak yang tidak bagus ngajinya. Kenapa? Kalau saya mimpin sholat, selesainya anak saya yang laki, yang perempuan, Pak bacanya salah di situ. Saya diingetin oleh dia. Saya beruntung betul, dialog itu jadi terbuka. Sehingga kalau dengan istri dan lain sebagainya, ini salah loh bacaannya. Membuat saya kembali lagi untuk belajar. That's amazing Kang Maman. Karena sebagai ayah apalagi, Kang Maman bisa gak ngebayangin dulu ketika ayah sebagai tentara dibetulin, dikoreksi? Gak mungkin. Gak mungkin. Ini the fact that anaknya berani koreksi gitu kayaknya wow, that's keterbukaan banget dari Kang Maman sendiri. Kerendahan hati sebagai seorang ayah dan sebagai imam keluarga gitu. Dan saya bahagia kalau saya jadi seperti sekarang orang lihat, wah rajin nulis, oh bagus ini dan sebagainya. Bukan saya sendiri yang membentuk diri saya, keluarga saya atau yang membentuk saya. Yang mengajarkan tentang detail, yang mengajarkan ini salah ucap Pak, lurusin kayak gitu kan.
diajak terus-menerus untuk kritis di dalam rumah tangga. Sesuatu yang anak tentara gak lakukan zaman dulu. Exactly. Tiba-tiba anak-anak saya semua berani untuk mengatakan itu, untuk bilang bapak salah dan lain sebagainya. Gitu kan. Dan luar biasanya tidak mengurangi respect dia kepada saya. Ya, itu kita soalnya sebagai seorang ayah, kadang-kadang itu hal yang paling kita takutkan, kehilangan respect dari anak-anak. Sehingga saya dikritik pun saya nggak akan marah di Pak itu surat pendek aja salah gitu. Saya udah nggak marah karena dia nggak punya tendensi menghina dan mengejek bapaknya. Tapi justru dia bahagia banget kalau tiba-tiba saya baca lagi yang kedua, dia datang dan seperti orang tua saya yang mengusap pundak, udah bener bacaannya. Dan buat saya, nggak lagi saya mengatakan anak saya sombong banget, pundak gue diusap-usap gitu kan. Tapi kayak air yang dingin banget yang langsung jatuh tuh. Seger. Adem banget. Atau gitu aja, dan itu cara keluarga saya ikut membuat saya menjadi bapak seperti hari ini. Menjadi penulis seperti hari ini. Yang kalau baca buku saya dia bisa koreksi. Kang Maman, apakah momen terendah dalam hidup Kang Maman adalah kehilangan ibunda di tahun 2020? 12 Mei ibu mertua saya berpulang. Ini orang yang sangat luar biasa. Ibu mertua saya itu orang yang membuat saya mau dan berani menikah keluarga dengan, kalau bahasa duniawinya, kasta kami beda banget. Kok bisa gitu? Maksudnya saya gak ngerti tuh. Masih ada kasta ya kalau misalnya di... Gak ada kasta. Di dalam rumah tangga gak ada kasta kan. Tapi ibu saya orang Makassar yang waktu nikah bilang, cari orang yang sederajat dengan kamu. Bukan orang kaya juga. Supaya kamu tetap bisa menjadi bapak rumah tangga. Pemikiran orang lama nih. Tiba-tiba saya bertemu dengan anak seorang mantan gubernur Bank Indonesia yang mantan menteri perdagangan. Yang saya tidak tahu karena penampilannya sederhana. Right. Saya tidak tahu sama sekali dia itu, hanya karena satu kampus gitu kan. Tapi kenapa saya tetap maju? Karena ibunya yang begitu baik, begitu memanusiawikan saya. Saya pernah sampai mau putus dan sakit. Ini mungkin istri saya pun bahkan gak tahu cerita ini. Saya putus aja lah karena saya menjaga perasaan ibu saya. Orang Makassar yang tegak sirinya, harga dirinya jangan dihina gitu kan. Lu mau nanti dihina punya pasangan yang dari keluarga kaya gitu. Sehingga saya mau putus, saya sakit. Saya tinggal di perkampungan banyak pemulung di depan Rawamangun UI yang waktu itu. Tiba-tiba ada orang datang bawa rantangan makanan dan itu calon ibu mertua saya. What? Istri menteri loh. Dia datang ke daerah yang banyak pemulungnya. Dan dia masuk ke gang ditemenin sopirnya aja. Dan bilang, cemen amat tuh sama anak gue begitu. Kira-kira bahasanya seperti itu. Itu ibu yang gue anggap ibu kemudian di muka bumi ini. Yang tidak pernah bertanya ketika saya melamar anaknya, berapa gajimu. Tidak pernah bertanya tentang siapa sih bapakmu, siapa ibumu. Enggak. Dia memanusiakan saya betul. Memanusiawikan saya betul. Ketika akhirnya saya melamar, pemake up dia, perias dia. Yang juga menangani, merias ibu saya dan saudara-saudara saya yang datang dari kampung halaman. Gimana saya gak menghormati dia. Kalau saya muncul di televisi, dia telepon dan ketemu, Cie muncul di televisi nih. Gitu. Cie bukunya bagus. Dia yang bangga. Jauh banget kan kita dunianya nih. Ketemu bapak yang almarhum juga, Pak Rahmat Saleh. Sama juga. Tidak pernah mempertanyakan soal itu. Bahkan ketika saya datang ke rumahnya dan ada dari kampung beliau, menggunakan bahasa daerahnya dia marah. Ada Herman di sini. Jangan pakai bahasa daerahmu, nanti seolah-olah kita menceritakan dia dan lain sebagainya. Ngajarin betul tentang kebersamaan dan lain sebagainya. Respect banget. Sehingga saya mengambil keputusan berani mau menikah dan lain sebagainya. Karena melihat dua orang ini. Jadi saya terpukul betul waktu 12 Mei. Ibu yang selalu menyambut saya dengan seperti anaknya sendiri itu luar biasa. Saya kepukul 12 Mei. 12 Juni saya dapat cucu dari anak saya. Bukan 12 Juni, 14 Juni. Hari lahirnya Pak Jokowi itu. Di bulan Juni kemarin. Lupa saya tanggal berapa. Lalu kemudian 12 Juli tiba-tiba ibu wafat kan. Dalam keadaan tidak ada sakitnya sama sekali. Kami gak tahu sakit. Dia masih berkumpul dengan cucu-cucu di Sumedang kok. Tiba-tiba dia cuma bilang saya mau sholat. Masuk ke kamar. Dia sholat maghrib. Didatangin sama cucu, diketok pintu, dia udah pulang gitu. Tapi dia mungkin ketika saya terpukul betul, teman-teman bilang ya Tuhan lebih sayang sama dia. Jadi ikhlaskan man.
Dan saya makin ikhlas ketika saya membuka lemarinya. Baju-bajunya habis. Habis. Dia udah bagi-bagi ke orang. Dan dia bagi-bagi di tempat lapangan tenis dan bilang, nanti kalau saya sudah meninggal dan masih ada baju ini ditanya sama Tuhan tanggung jawabnya gimana. Jadi lebih bagus saya bagi-bagi. Itu teman-temannya baru cerita 3-4 hari setelah ibu saya wafat. Yang saya buka sudah kosong, semua pembayaran listrik dan semuanya rapi semua. Termasuk wasiat untuk ini rumah nanti bagi dengan anak dengan adik. Nggak meninggalkan apa-apa. Sesuai janjinya, mudah-mudahan kalau saya meninggal semua anak-anak saya berkumpul dengan bahagia, tidak merasa jijik memandikan ibunya dengan kotoran di tubuhnya dan betul-betul memang bersih misalnya. Lalu ketika saya buka, apa yang buat saya kemudian merasa saya nggak boleh bersih terlalu lama. Kalaupun saya bersih harus isi dengan kebaikan. Di dalam lemari ibu saya itu masih ada kaleng-kaleng makanan yang saya kirimkan. Dan dia orang yang selalu kalau saya kirimkan uang untuk beli anggur dan lain sebagainya. Bayangin anggur dan lain sebagainya. Murah kan 1 kilo berapa sih sebenarnya. Itu dia taruh di dalam lemarinya dan dia bilang orang lain gak boleh makan kecuali saya izinkan karena ini pemberian anak saya di Jakarta. Dan itu masih ada di lemari ketika ibu saya berpulang. Gimana saya gak kepukul melihat semua fenomena ini misalnya. Tapi saya bahagia karena dia pergi sesuai maunya dia gitu loh. Gak ada rasa sakit, gak ada macam-macamnya itu. Pas lagi sholat lagi. Habis sholat tertidur lalu kemudian dia pergi dengan tenang. Wow. Dan buat saya Wow. sesempurna-sempurnanya orang pergi dia tahu kapan dia akan pergi. Kan? Ya. Dan dia udah meninggalkan. Itu yang gak mungkin. Makanya itu yang saya selalu abadikan dalam buku bahwa ibu saya gak pernah pergi. Ibu saya selalu ada. Buktinya bukunya tiba-tiba menghasilkan rezeki ya. Apapun yang saya lakukan saya dapat. Ketika saya bayar apapun, bayar pajak, mendapatkan apapun. Demi Tuhan, demi Allah saya bersyukur. Selalu ada senyum ibu yang muncul di wajah saya misalnya. Sehingga kemarin ketika saya kebetulan ada acara di Sumedang. Yang pertama harus saya kunjungi adalah makam ibu dan lain sebagainya. Yang saya lihat cuma ibu yang seperti yang biasa. Yang selalu tersenyum kalau saya datang. Gitu. Yang selalu memeluk kalau saya datang. Dan pindah dong ke Jakarta sama saya. Gak, bapak kamu kan di Sumedang. Misalnya kayak gitu. Ketika pandemi saya kirim uang. Dia langsung telepon saya. Kamu kan butuh. Kenapa kirim ke ibu? Itu berapa bulan sebelum dia wafat. Saya masih punya kok uang bulanan. Masih ada gaji dari bapak kamu pensiunan. Kamu kan pasti lebih butuh misalnya. Dan ketika saya bilang enggak itu untuk mama. Saya tahu dia bagi lagi untuk adik-adik saya yang punya kebutuhan misalnya. Gila. Ketika saya marah, pernah saya marah, saya kan kasih untuk mama. Ya, tapi kan yang saya kasih anak saya juga, adik kamu juga misalnya. Kalimat-kalimat ini yang selalu muncul. Dan entah kenapa saya seperti, mungkin aneh. Saya menganggap tiap hari adalah ruang-ruang dialog saya dengan ibu. Masih sampai hari ini? Masih sampai hari ini. Sehingga saya masih tahu kalau ibu saya sholat itu, surat yang paling dia suka baca apa, sehingga itu yang saya ulang. Jadi selain saya berusaha untuk menghadirkan Tuhan, saya berusaha tetap untuk menghadirkan ibu. Yang kalau saya sholat, selesai sholat, mimpin sholat dengan ibu, dia selalu nangis cuman bilang, telapak kaki kamu seperti telapak kaki bapak kamu misal. Itu yang gak akan mungkin mungkin saya lupakan. Termasuk ibunya ibu saya. Ibunya ibu saya, nenek saya itu juga yang menanamkan nilai ketuhanan. Ibunya ibu saya itu buta huruf. Buta huruf, tidak bisa baca. Lagi-lagi pedagang kecil penjual rokok dan minuman di dekat rumah di Makassar itu. Yang tapi punya kebiasaan yang aneh dan buat saya ajaib. Setiap mendengar azan itu langsung lari. Dan menutup warungnya. Ada orang belanja pun ditinggalin. Pergi. Dia pergi aja, sholat aja. Wow. Pulang bolak-balik. Saya yang kecil bertanya kan. Nek kok gitu kan kita butuh duit. Orang lagi belanja begitu azan pergi. Nah saya kan buta huruf. Kalau saya sholatnya telat 1 rakaat aja saya harus baca apa. Kalau saya jadi makmum kan saya tinggal ikutin imam. Imam selesai. Udah selesai. Al-Fatihah saya amin. Assalamualaikum saya ikut gitu kan. Jadi saya harus melakukan ini terus menerus. Sampai satu hari dia cuma bilang kan kamu sudah ngerti sholat kan ya. Ajarin saya sholat dong. Wow. Saya ajarin lah sholat. Ayat-ayat pendek. Begitu dia bisa baca, begitu azan dia tutup warung.
Tapi dia gak ke masjid. Dia taruh saya di dalam, dia bilang saya mau sholat di sini, kamu dengerin ya udah benar atau enggak. Udah benar atau enggak. Wow. Begitu saya bilang udah benar bacaannya semuanya, dia memeluk saya dan dia bilang, nenek udah siap. Saya gak ngerti apa-apa, dia cuma memeluk, nenek udah siap. Gak sebulan kemudian ibu saya naik motor pulang dari rumah sakit dan bilang, nenekmu stadium 4 kanker kandungan. Tidak lama lagi meninggal. Gitu loh. Kami semua nangis dan sebagainya. Dan saya kan anak cucu pertama. Jadi saya selalu tidur dengan nenek dalam pelukan nenek. Kan. Ketika saya nanya soal itu, nenek saya cuma bilang, kan kamu udah ngajarin nenek sholat. Nenek udah bilang siap, gak usah nangis ya nak. Satu malam, saya merasakan, rumah saya gak jauh dari Pantai Losari. Saya merasakan tiba-tiba kok air Pantai Losari itu seperti masuk ke dalam rumah, seperti banjir kan. Ketika saya bangun bukan air, tapi semua pori-pori ini dari nenek saya udah keluar darah. Menempel di saya dalam pelukannya. Dan saya mau teriak nangis. Nenek saya cuma bilang apa? Bacakan aja la ilaha illallah. Kan nenek udah bilang nenek siap. Jadi saya melihat kematian nenek saya. Saya dalam pelukannya. Dan dia bilang saya sudah siap. Yang penting kan nenek sudah siap. Nenek sudah siap. Dua perempuan inilah yang selalu menginspirasi saya. Ibu saya sama nenek saya yang indahnya ya orang siap ya. Dan saya berbahagia betul melihat kematian nenek dan kepergian ibu saya itu dengan cara yang seperti yang dia inginkan. Dan dia siap. Sayanya yang gak siap. Sayanya yang gak siap. Tapi cara saya untuk tetap merasa tidak siap adalah saya menghadirkan aja terus kenangan-kenangan baik tentang itu. Beruntung Tuhan kasih kemampuan saya menulis. Ya. Sehingga saya bisa mengabadikan itu dan beruntung saya diundang di tempat ini, saya menceritakan ini lagi. Mudah-mudahan ini jadi butiran kebaikan buat ibu nenek saya di sana yang dia boleh meninggal tapi pahalanya tetap berjalan buat dia dalam keyakinan kami di Islam kan. Semua orang boleh wafat tapi ada yang tidak putus kan. Ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh dan sedekah jariahnya itu kan. Sedekah jariah itu kan bisa ilmu, bisa pengalaman itu, bisa cerita yang bisa memberkati orang juga. Mengalir dan kalau itu jadi contoh dan orang melakukannya, betul. Semoga tetap berbuah buat kedua orang ini. Tapi saya ngerasa ya, orang yang dekat dengan Tuhan, mereka tahu kapan akan dipanggil sama Tuhan. Gak tahu kenapa ya, saya ngerasain itu karena ini bukan cerita yang unik gitu. Ini cerita yang udah saya sering dengar juga tentang beberapa orang yang mempunyai kebiasaan yang begitu dekatnya, begitu intimnya sama Tuhan. Sehingga ya itu kayak kata almarhum nenek juga, ya aku udah siap. Atau seperti ibu juga yang kayaknya udah ngebagi-bagiin baju dan lain-lain gitu. Iya, sudah bikin pesta di tempat latihan tenis yang bikin farewell party, bikin coto Makassar kesukaan dia yang anak pun gak boleh nyentuh, dia bilang ini untuk teman-teman di tenis. Kayak pesta perpisahan. Coba. Ya. Dan itu diceritakan setelah ibu wafat semuanya, kita baru tahu oh sesuai dengan keinginan ibu. Tapi ya bahagia banget ya bisa seperti itu. Ya? Iya. Dan kayak saya jujur mau sih meninggalkan dunia ini seperti itu gitu. Dan untuk saya bisa seperti itu ya saya membangun hubungan intim dengan Tuhan sedekat itu mulai dari sekarang sih. Ya. Dan ajaran ibu saya cara membangun hubungan intim dengan Tuhan adalah kasihi makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Itu yang diajarkan. Kalau kamu kasihi sama seperti halnya kamu baik sama anak-anaknya orang, ibunya pasti baik. Ini penciptanya loh. Ya. Kalau kamu baik pada ciptaannya, pasti penciptanya bahagia dan penciptanya suka. Wow. Ya. Makna zakat, makna sedekah, makna pemberian itu kan seperti itu. Jadi jangan bermatematika dengan Tuhan dengan matematika kamu misalnya. Wow. Makanya kemarin itu sempat pakai baju sih. Pluralisme itu sebuah apa kayak Kang Maman tuh ada sebuah gerakan yang karena saya nggak ngerti boleh nggak dijelasin soal pluralisme ini karena kesannya ada beberapa orang yang bilang bahwa ini semua agama itu sama, like kalau misalnya lu adalah seorang yang pluralisme itu artinya lu mengamini bahwa banyak jalan menuju Tuhan, mengamini bahwa ya udah semua keyakinan itu sama gitu dan gak punya pendirian. Is that what pluralisme is all about? Enggak begitu kalau saya dengan segala kelemahan agama saya cuma percaya begini. Setiap orang yang memegang keyakinannya pasti meyakini bahwa apa yang diyakini itu benar.
Dan itu yang terbenar. Sehingga kita nggak bisa masuk ke ruang itu lagi untuk berdebat secara sederhana misalnya. Betul. Jadi Daniel dengan keyakinannya. Hmm. Dan kalau kamu nggak yakin itu benar, ngapain diyakini? Ngapain dianut kan? Hmm. Sehingga saya harus menghormati itu gitu loh. Hmm. Sama seperti kemudian saya meyakini Islam yang terbaik buat saya. Kalau nggak terbaik ngapain saya panutin? Ngapain saya ikutin? Saya jalanin itu. Jadi saya menghargai semua orang dengan keyakinannya masing-masing. Dan pasti punya alasan masing-masing. Dan saya tidak boleh masuk ke ruang-ruang yang sangat privat itu misalnya. Ya. Dan kemudian juga tidak dengan semena-mena mengatakan kamu salah, saya masuk untuk mengkoreksi. Bukan ruang-ruang saya tuh. Betul. Bukan ruang-ruang saya. Dan saya diajarkan betul oleh agama saya yang mengatakan kami ciptakan kamu berbeda-beda, kamu beragam-ragam untuk saling berkenalan satu sama lain. Ya. Itu yang saya yakinin. Saya menganggap keberagaman itu sebagai berkah. Saya tidak membayangkan semua orang sama. Ya. Apa jadinya kalau di muka bumi ini semua orang sama seperti robot semuanya dan nggak ada sama sekali perbedaan dan lain sebagainya. Di mana keindahan itu misalnya? Justru karena keberagaman inilah saya menemukan banyak pengalaman-pengalaman luar biasa, keindahan. Kalimat paling sederhana kan, pelangi itu indah karena berwarna-warni kan, bukan karena satu warna misalnya. Dan yang kedua, Tuhan tuh ngasih kejutan-kejutan justru karena keberagaman. Ya. Dan kadang-kadang saya diajarkan begini, cinta tuh baru kelihatan kalau lu berhadapan dengan orang yang berbeda, kamu mampu gak bersikap baik. Kalau dengan orang yang sama, kamu saling suka dan lain sebagainya, ya udah biasa kok. Kamu sama, kamu satu paham, kamu satu partai politik, kamu saling hormat, iya karena kamu satu partai, satu warna, satu ini. Tapi kalau kamu sampai bisa berempati pada orang yang berbeda, itu sebenarnya esensi cinta itu. Wow. Bisa nggak kamu seperti itu? Itu yang diajarkan kan. Dan saya ditempa oleh pengalaman-pengalaman seperti itu misalnya. Saya ditempa betul-betul bagaimana saya masuk ke Jakarta, saya tidak mengenal siapa-siapa, gak punya saudara, diterima di UI, lalu kemudian harus 6 bulan saja dibiayain, lalu gimana ya cara cari tempat kos yang gratis? Saya ketoklah pintu-pintu orang kan, saya ketok pintu rumah orang-orang, lalu ketemu orang yang boleh gak saya gratis dapat kamar? Bekas anak buahnya bapak nih malah. Nanti saya ajarin matematika dan bahasa Indonesia ke anak-anak bapak. Wow. Oh boleh ada kamar kosong. Dan itu bukan orang muslim misal. Wow. Dan tidak menolak saya yang tiba-tiba jadi benda asing kan. Ya. Agama beda, keyakinan beda, latar beda, sukunya beda. Dan dia bilang boleh. Wow. Dan ketika kuliah dan dia lihat saya semangat dan apa-apa. Tidak cuma memberikan kamar tapi kemudian kadang-kadang ini uang saku ya. What? Wow. Hitung-hitung bayar kursusnya anakku. Loh kan saya dapat kamar. Dapat iya. Gak apa-apa, bapak mau ngasih aja. Wow. Itu misalnya. Atau yang saya pernah cerita bagaimana, wow dapat duit 45.000 karena ada koran menerima buku tulisan saya gitu kan. Lagi puasa. Punya duit tinggal segini, udah naik taksi biar dapat ke redaksinya. Begitu sampai ke sana, maaf kami di bredel gitu kan. Duit udah 0. Ya. Saya harus jalan kaki pulang. Ya. Dalam keadaan lapar dan teler banget. Udah gemeter kan. Ya. Masuk ke gang kecil. Di Cililitan. Ini tiba-tiba azan. Makan apa ya? Udah laparnya udah lemes. Itu melangkah pun saya udah gak kuat sebenarnya. Tiba-tiba ada pagar terbuka. Ada pohon jambu di situ. Petik lah. Mau metik, mau masuk. Orangnya keluar. Ini ibu teriak. Mati saya. Itu daerah MHT kan, jalan 1 meteran gitu, kiri kanan penduduk, belakang asrama tentara, depan asrama tentara, mati nih. Dia teriak maling aja, selesai gue. Bengong aja. Yang teringat tuh Tuhan. Yang teringat tuh, ya Allah maaf. Ibu itu langsung lihat, kenapa nak lapar? Iya bu, saya lapar mau buka puasa. Masuk ke dalam aja nak. Wow. Masuk dengan perasaan dak-dikduk, entar di dalam dikuncin pintu digebukin bareng-bareng. Masih ada pikiran itu. Masih ada pikiran itu. Kan? Mau nyolong jambu gua loh. Iya, masih ada kan itu. Ya. Masuk, langsung ditarik ke meja makan. Kebetulan ada makan nak. Wow. Makan. Mau sholat? Iya bu, wudhu nak. Ini sajadah, ini sarungnya. Sholat. Begitu assalamualaikum kiri kanan saya lihat ke atas, salib. Orang itu orang Manado kebetulan. Dan
beda keyakinan dengan saya kan. Ya. Ketika saya nanya kenapa menyiapkan alat sholat dan lain sebagainya. Ya untuk ini. Siapa tahu ada orang lain, ada saudara-saudara saya yang lain yang pas lagi waktunya masuk sholat. Ya saya sediakan untuk mereka. Ya, ya. Dan sebelum pulang dia menitipkan uang. Ini untuk makan besok nak. Gila. Sejumlah honor menulis di media tersebut Rp45.000. Kalau bukan karena ada Tuhan di situ, siapa yang bisa ngasih saya tepat seperti itu? Rp45.000. Saya peluk ibu itu, saya cium tangan ibu itu. Kami lalu kemudian bersaudara dan saya bersedih karena pernah datang ke rumahnya dan ternyata orang-orang bilang beliau berpulang misalnya. Tapi gak pernah saya lupakan senyum ibu itu ketika dia membuka pintu dan mengajak saya masuk. Dan kemudian menitipkan uang seperti yang hati-hati takut saya tersinggung bahkan. Ini ya nak untuk makan besok. Saya pun gak berani membukanya, pokoknya mengucapkan terima kasih, cium tangannya pulang dan begitu dibuka Rp45.000. Seperti honor tulisan itu. Apa gak ada Tuhan di situ? Ya. Itu yang gak akan pernah saya lupakan. Saya hidup dalam plural, kondisi plural seperti itu. Dan sebaliknya bertemu dengan teman-teman yang non muslim yang minta bantuan kepada saudaranya yang muslim. Dan saya menjadi saksi mata misalnya dan disambut dengan pelukan. Ya. Sebutan kamu saudaraku dan lain sebagainya. Ya. Buat saya itu. Jadi saya gak mau memaksa keberagaman itu untuk diseragamkan. Ya. Justru keberagaman itu ya indah karena memang kebinekaan itu adalah kita. Ya. Sehingga saya selalu menyebut tidak bineka bukan Indonesia itu adalah tagline saya kemana-mana. Dan itu yang membuat saya bahagia betul. Duduk di meja makan dengan semua orang yang beragam. Bertemu dengan orang yang salah satu sahabat saya yang hampir belasan tahun menjadi sahabat saya terus namanya Sonitan. Udah jelas. Darah Cina, Medan, non muslim misalnya. Tapi begitu saya bilang ibu saya meninggal di Sumedang, dia yang pertama mengirimkan mobil untuk mengantar saya ke Sumedang misalnya. Wow. Bagi saya ini yang saya sebut dengan pluralisme. Ya. Ketika kita mengelurkan tangan tanpa bertanya, dia siapa? Ya. Ya. Jadi bukan menyeragamkan, bukan kemudian menyatakan semua agama sama. Agama setiap orang juga beda-beda kan. Ya. Ya, ya. Saya percaya itu orang. Bahkan ketika agamanya sama pun juga alirannya beda. Ada alirannya beda, mazhabnya juga beda-beda misalnya. Betul. Sehingga saya menjadi orang yang tidak terlalu gampang untuk masuk dan mungkin saya pernah dimaki-maki orang karena saya mengatakan apa sih gunanya kalian tetap mengabadikan antara cebong dan kampret di media sosial. Terus menerus dibikin dikotomi seperti itu. Kayak gak ada yang mau move on gitu loh. Ya, ya, ya. Yang sudah selesai lah. Ya. Bahkan presiden kita memberi contoh dia bisa satu kabinet dengan Prabowo misalnya seperti betul. itu. Kita sendiri yang gak move on. Itu kerinduan saya yang membuat saya kemana-mana jalan dengan bendera tidak bineka bukan Indonesia. Betul. Keberagaman itu justru indah dan bangsa ini dibangun oleh keberagaman banget. Kalau kita mau baca semua buku sejarah, semua cerita dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana mereka bisa rekat, bisa menyatu. Bagaimana bapak-bapak pendiri bangsa ini bisa berdebat habis-habisan. Ya. Tapi begitu waktunya istirahat mereka saling membuat kopi dan lain sebagainya. Cerita natsir dan sebagainya. Indah banget. Dan kita punya contoh banyak di sekeliling. Cuman kadang-kadang kita mendinai fakta-fakta seperti itu. Gitu. Karena kalau misalnya kita semua bersatu, kita ini menjadi ancaman buat negara-negara yang lain. Buat banyak orang. Kekuatan kita luar biasa dahsyat. Betul, kita menjadi negara yang superpower dan itu dia kenapa negara-negara superpower ini akan berusaha sehebat-hebatnya untuk memecah belahkan kita gitu. Dan salah satunya betul-betul membuat kita bodoh, menjauhkan kita dari literasi. Gitu, betul. Saya jadi ingat bukunya, satu buku yang saya sangat sukai, Sejarah Penghancuran Buku dari Forbes. Itu dia bilang kalau mau membuat sebuah bangsa hilang di muka bumi ini atau mau menjajah sebuah bangsa, bakar bukunya, bakar catatan sejarahnya, peradabannya, sehingga kemudian dia nggak punya catatan sejarah kan, berarti dia tidak beradab kan. Nah, kami datang untuk membuat dia beradab misalnya. Wow. Sebuah cara untuk membuat sebuah bangsa dijajah seperti itu kan. Wow. Catatan kebaikannya, catatan kebersamaannya, catatan sejarahnya, hancurin aja bakar. Kalau kita datang seperti orang hebat yang ingin membuat dia beradab misalnya. Padahal kebudayaan ini sudah besar dari zaman dulu. Machu Picchu di Peru dan lain sebagainya. Itu kan besar-besar semua kan. Terjajah itu kan karena dilupakan dulu hal itu. Atau Indonesia selalu dibilang negara tidak literat. Come on.
naskah terpanjang tertulis di muka bumi sampai hari ini yang ditemukan ada di Sulawesi, Ila Galigo itu. Wow. Gak mungkin naskah itu tertulis kalau orangnya tidak literat, kalau tidak membaca. Ya. Tapi kan dicuri semua yang baik-baik kita kan, dibawa oleh penjajah kan. Dibawa oleh penjajah, betul. Itu yang buat saya kenapa harus selalu bergerak di dunia literasi. Basisnya adalah baca itu. Tapi satu, tidak sekedar baca. Baca selesai, pemberantasan buta huruf di Indonesia sudah sukses. Dari 90 sekian persen yang buta huruf waktu kemerdekaan sekarang tinggal 1,9%. Tapi apakah baca itu kemudian diartikan luas? Mampu menelaah, mampu berpikir kritis, mampu menghasilkan barang dan jasa yang bisa bersaing gitu kan. Karena Pak Yaakob Utama dengan segala hormat saya mengagumi dia selalu bilang. Waktu saya diterima di grup Kompas itu. Kalau kamu cuma ingin menulis, tempat lain juga banyak. Bukan cuma di sini. Kamu gaji yang lebih besar, banyak yang juga lebih besar dari Kompas. Tapi kalau kamu bisa bersama-sama saya untuk 3 hal, to enlighten, to enrich, to empower, di sini tempatmu. Wow. Karena itulah literasi. Wow. Memberi terang, dari tidak tahu menjadi tahu, habis gelap terbitlah terang, yang ada dalam ajaran Islam, minaz zulumati ilan nur itu, yang dipakai Kartini menjadi habis gelap terbitlah terang. Kalau kata saudara saya yang non muslim, jadilah terang dunia. Kalau kami jadilah nur cahaya misalnya. Lalu to enrich, memperkaya wawasan dan memberdayakan. Dan itu juga yang diajarkan oleh bapak bangsa kita, Ki Hajar Dewantoro, yang bilang literasi itu kan sejatinya patrap triloka. Ngerti, ngerasa, ngelakoni. Tidak cuma kamu bisa baca, tapi kamu mengerti apa yang kamu baca. Kamu bisa rasakan. Dan kamu bisa lakoni, kamu bisa praktekkan. Baru kita bisa jalan. Nah sekarang kita mau dijajah terus, dikalahkan terus, jadikan bangsa kecil terus. Ngertinya aja kita digunting gitu loh. Jumlah buku kita berapa setahun cetak? 3-4-5 juta. Penduduk 275 juta. Satu orang berebut, kalau menurut Kepala Perpusnas, di Indonesia satu buku diperebutkan oleh 90 orang. Sementara negara literat seperti Finland, Islandia, Norway, Swedia, Denmark, setiap orang setiap tahun membaca 40 buku per orang per tahun. Gila. Di Indonesia satu buku diperebutkan 90 orang. Kapan kita literatnya? Jadi bukan persoalan minat baca yang rendah, tapi akses antara buku dengan manusianya yang jauh. Toko buku Gramedia berapa banyak sih? Paling 115, 120 gak sampai. Betul. Pulau kita 17.001 di tahun 2022. 17.001 dibanding 120-an buku. Sesuatu toko. Toko buku. 2016 saya ke Sulawesi Barat. Universitas terbaiknya aja belum punya perpustakaan. Aduh. Sehingga dia kalau mau beli buku harus ke Makassar 8-10 jam. Misalnya seperti itu. Jadi bukan persoalan orang gak mau baca. Orang kita mau baca, mau mengerti dan lain sebagainya. Persoalannya kita dijauhkan dengan akses tersebut. Dengan kemiskinan, dengan dipecah belah seperti itu. Coba kalau saya, Daniel dan siapa berbeda agama dan lain sebagainya. Daniel di Sulawesi Barat mau ke Makassar. Saya bisa nitip, boleh gak nitip beliin Al-Quran juga? Tanpa saya perlu mempertanyakan Daniel. Saya tahu Daniel Kristen misalnya. Tapi dengan senang hati Daniel bilang, sini titip. Siapa lagi yang mau beli Al-Quran gue beliin. Coba kalau semua kekuatan itu bersatu seperti itu. Indah banget kan sebenarnya negeri ini nih. Persoalannya itu dengan mudahnya kita suka dipecah belah dan dibodoh-bodohin itu. Dan kadang-kadang kita lupa pada alinea keempat pembukaan tuh. Bahwa tujuan salah satu bangsa ini diberdirikan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu yang kadang-kadang orang lupa. Itu yang pagi ini pun saya ramaikan di Instagram saya untuk mengatakan, ayo Pak Jokowi tanggal 17 bikin lagi kemerdekaan baru. Pengiriman buku gratis antar pulau gitu loh. Itu kecil Pak dari dananya dibanding beri subsidi pada kendaraan listrik. Asli bermasalah juga tuh nanti itu aki apa baterainya mau dibuangnya gimana tuh Pak? Masih banyak PR-nya kan. Tapi kalau buku nggak akan pernah habis kan, nggak akan pernah selesai. Orang akan tetap membacanya kan. Dan selalu menjadi gudang ilmu kita kan. That really inspire me Kang Maman. Karena saya sendiri juga memang udah, sebenarnya saya lebih suka baca buku komik.
Oke, tapi beberapa, actually ya 10 tahun yang lalu gitu saya memutuskan untuk tiap hari 15 menit baca buku yang baik buat diri saya. Entah itu biografi atau self-development. Ada beberapa buku-buku yang sampai sekarang ini evergreen banget gitu. Kayak 7 Habits of Highly Effective People, ya kan, yang Coffee ya, Atomic Habit yang sekarang ini new classic menurut saya. Tapi saya baru mendapatkan hal itu karena saya sempat memutuskan gue nggak peduli setiap hari gue bakal baca buku 15 menit sehari gitu. Tapi saya tahu kenapa dirimu akhirnya menciptakan brand The Malaf Indonesia. Ya. Kenapa? Neil Gaiman 2007 datang ke Cina. Kongres fiksi ilmiah dan buku fantasi. Oke. Dan itu untuk pertama kalinya diadakan di Cina. Sebelumnya buku fantasi dan fiksi ilmiah dilarang di Cina. Oke. Dia deketin pejabat. Kenapa tiba-tiba Cina membuat kongres fiksi ilmiah padahal dulu buku-buku fiksi ilmiah dan komik yang dibaca oleh Daniel itu gak boleh ada di Cina. Kata pejabat Cina, apa sih yang gak bisa dibikin orang Cina? Asal lo kasih tata cara membuatnya dia pasti bisa bikin. Ya. Tapi terus menerus menjadi pengekor, bukan inovator, bukan pembuat, tidak punya imajinasi. Ya. Sehingga dia mengirimkan orang-orangnya ke negara GAM. GAM itu artinya ke Google, ke Apple, ke Microsoft. Right. Untuk cari tahu, ini orang-orang hebat ini kenapa bisa menciptakan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Hasil temuannya adalah 90% yang menciptakan itu adalah pembaca-pembaca komik sejak kecil. Karena dia mendapatkan imajinasi di luar yang terbatas yang bisa dia lihat. Mimpi-mimpi yang luar biasa yang tidak terbatas dan kemudian bisa dia wujudkan. No wonder. Jadi kalau kamu bisa membaca komik lalu kemudian menciptakan sesuatu yang semua orang di depan mata bilang, semua tahu kok tentang itu, tentang cinta kepada Indonesia. Tapi menciptakan brand itu, pasti kena imajinasi yang luar biasa. That's true. That's true. Jadi buat saya komik pun dahsyat banget. Dia bisa membuat kita keluar dari kotak-kotak keterbatasan itu dan menciptakan imajinasi. Berinovasi habis-habisan. No, that's true. Jadi kebayangkan buku aja yang kita sebut sebagai fiksi saja bisa menembus dunia dan yang kita tidak pernah membayangkan ternyata bisa terwujudkan misalnya. Dan itu yang kadang-kadang dipotong dari Indonesia untuk gak usah baca deh. Gosip aja deh. Iya, gosip aja deh. Gosip aja deh. Dan jadinya kita masyarakat yang seperti yang Cina bilang sebelum 2007. Setelah orang bikin baru kita bilang, gue juga bisa. Tapi setelah orang jadi ekor, lu tetap akan jadi epigon, gak pernah jadi kepala gitu. Dan bangsa yang besar gak akan bisa kalau cuma terus-menerus jadi ekor. Ya. Dan gue, 275 juta penduduk. Pasarnya brand-brand dirimu belum tercapai kan 10%-nya pun hari ini. Belum. Gak usah mikir luar negeri dulu aja kan. Yoi, itu pasar dia. sini aja. Itu. Istri gue juga selalu bilang kayak gitu. Karena kita semua pengennya go internasional. Itu dia. Lu ngapain go internasional kalau misalnya lu belum tap in ke 270 juta orang di Indonesia. Kayak gitu. Itu yang Cina lakuin kan. Betul. Cina selalu berinovasi bagaimana supaya dia dapat 1% aja. Lu udah jadi bilioner di Cina gitu. Saya cuma bilang gini. 17.001 pulau kita. Harapan hidup orang Indonesia itu 78 tahun. Kalau kita harus mengelilingi setiap pulau 3 hari aja di Indonesia. Kita butuh hidup 2 kali. 78 tahun. Baru selesai Indonesia kita lakukan. Saking luasnya, saking besarnya. Betul, gitu kan. betul. Dengan segala keberagamannya. Lalu mau kita deny keberagaman ini? Dan contoh paling dasar tentang pluralisme itu. Negeri ini. Betul. Dengan belasan ribu pulaunya. Betul. Jalan deh ke Papua. Setiap desa bahasanya beda. Misalnya. Kemarin Sumba Barat, Sumba Timurnya beda bahasa. Udah beda. Di Papua setiap kecamatan ketemu orang udah beda bahasanya. Misalnya. Itu aja misalnya. Betapa ragamnya, betapa kekayaan. Lalu kita ingin menihilkan berkah dari Tuhan yang luar biasa. Semua diciptakan oleh Dia. Lalu kita kemudian menganggap yang berbeda dengan kita bukan kita. Mencintai yang berbeda jauh lebih penting. Betul. Dan jauh lebih dalam tuh. Di situ cinta muncul. It's a great closing by the way. It's a great closing tadi yang Kang Maman bilang dan kita sendiri juga ngerasa bahwa Kang Maman ini bisa dibilang rumahnya itu udah seperti tadi ya, nur cahaya itu. Amin. Jadi itu dia kenapa saya pengen ngasih ini sebuah souvenir dari kami.
bentuknya ya rumah itu ya Oh, iya. bisa ditaruh lilin di dalamnya sehingga menjadi cahaya untuk tetangga-tetangga di sekitar rumahnya Kang Maman. Itu simbolnya lah ya. Saya cuma ingin bilang satu. Saya menikah tahun 92. Mhm. Berarti sudah hampir 30 tahun ya. Wow. Sudah tidak langsung. Ya. Dan menikah dengan orang yang berbeda pilihan politik, berbeda pilihan capresnya, berbeda pilihan ketua senatnya ketika kami masih pacaran. Really? Dan tetap bisa abadi sampai sekarang karena kami saling menghargai perbedaan itu. So good. Ya. Terima kasih. Ya. Ini pasti istri saya senang nih. Ya. Pokoknya kita tetangga makanya saling menyangga bukan menyanggah. Yes. Thank you banget Kang Maman. Thank you so much Makasih for today. Ya, kita ketemu lagi minggu depan buat tetangga-tetangga kita yang udah nonton dari episode awal sampai habis. Dan what I enjoy this conversation so much. Thank you banget Kang Maman. Saya makasih. See you guys. Bye-bye.